Tepat pukul 11 siang hari itu, aku duduk di ruang rapat perusahaan Sentosa Karya Home, berhadapan dengan kakak iparku, Sandra Wibowo. Cahaya lampu putih dari langit-langit memantul di atas meja kaca yang panjang dan dingin, membuat wajahnya terlihat semakin tajam. Di hadapanku, selembar kertas diletakkan dengan rapi, di bagian atasnya tercetak tebal tulisan surat pemutusan hubungan kerja. Sandra mendorong kertas itu ke arahku dengan dua jarinya. Suaranya terdengar ringan tapi setiap katanya seperti mengiris telinga. Mulai hari ini, kamu tidak perlu datang ke kantor lagi. Perusahaan keluarga tidak memelihara pengacau. Aku menatap kertas itu selama beberapa detik, lalu mengangkat kepala menatapnya. Aku tidak terkejut, juga tidak takut. Aku hanya merasa geli. Geli karena tempat ini, perusahaan yang mereka sebut perusahaan keluarga suami, pernah dibangun dengan uang tabunganku, pengalamanku, dan malam-malam tanpa tidurku. Namaku Rania Pramudita. Usiaku 34 tahun. 6 tahun yang lalu, Sentosa Karya Home hanyalah sebuah ruko kecil di pinggir jalan, menjual beberapa model perabotan dan material interior. Waktu itu, ayah mertuaku berkata ingin membuka perusahaan agar anak-anaknya punya pekerjaan, tapi di tangannya hanya ada sebuah ruko sewaan, beberapa koneksi pemasok lama, dan pinjaman bank yang belum tahu bagaimana cara membayarnya. Akulah yang datang membawa 500 juta rupiah dari tabungan pranikahku, lalu membangun dari nol setiap proses kerja. Dari penerimaan barang, pengelolaan gudang, penjualan, layanan pelanggan, manajemen data, hingga kontrol piutang. Saat itu, suamiku, Bima Nugraha, menggenggam tanganku dan berkata dengan manis, "Kita ini kan satu keluarga, sayang. Buat apa pakai surat-surat segala? Nanti keuntungannya juga untuk kita berdua." Aku percaya. Aku percaya pada suamiku, pada keluarga suamiku, pada dua kata satu keluarga. Karena percaya, aku tidak meminta namaku dicantumkan sebagai pemegang saham. Karena percaya, aku bekerja dalam diam seperti mesin penggerak di belakang layar agar seluruh sistem bisa berjalan lancar. Tapi hidup ini aneh, Bapak dan Ibu sekalian, saat susah, mereka memanggil kita pahlawan. Begitu keadaan membaik, mereka mulai melihat kita sebagai duri dalam daging. Ketika Sentosa Karya Home mencapai omset puluhan miliar per tahun, keluarga suamiku perlahan berubah. Yang paling kentara perubahannya adalah kakak iparku, Sandra. Dia adalah istri dari kakak sulung Bima, Agung Wibowo. Secara jabatan, dia adalah direktur operasional, tapi sejujurnya, di tahun-tahun awal, membaca laporan stok gudang yang paling dasar pun dia tidak bisa. Namun, ketika perusahaan mulai punya uang, dia mulai memasukkan orang-orangnya. Sepupunya dijadikan kepala pembelian, keponakannya di bagian HRD, sahabatnya menjadi asisten akuntan, dan seorang kenalan dari keluarga ibunya diselipkan di bagian gudang. Orang-orang yang benar-benar kompeten disingkirkan, sementara para penjilat ditempatkan di posisi-posisi penting. Aku berkali-kali menemukan harga barang dinaikkan, surat jalan tidak sesuai dengan jumlah barang, dan biaya pengiriman digelembungkan. Tapi setiap kali aku menyampaikannya, Sandra selalu tersenyum sinis, "Kamu ini bertingkah seolah hanya kamu yang paling pintar. Atau kamu tidak senang karena ibu lebih mempercayaiku?" Di ruang rapat hari itu, bukan hanya ada Sandra. Ibu mertuaku, Ibu Hartati, duduk di ujung meja dengan wajah dingin. Kakak iparku, Agung, duduk di sebelah istrinya, matanya terpaku pada ponsel. Suamiku, Bima, duduk kurang dari 2 meter dariku, tapi sejak awal dia tidak berani menatap mataku. Beberapa kerabat dari pihak suami juga duduk diam, tapi tatapan mereka padaku tak ubahnya seperti melihat seorang pesakitan. Ibu mertuaku meletakkan cangkir tehnya, suaranya kering. "Keluarga ini memberimu makan, memberimu pekerjaan, tapi kamu malah terus mencari-cari kesalahan keluarga suami. Menantu sepertimu, kalau dipertahankan hanya akan menghancurkan rumah tangga." Mendengar itu, tenggorokanku tercekat. Selama 6 tahun, aku tidak pernah mengambil sepeser pun uang perusahaan secara tidak jelas. Aku begadang demi pesanan,
menerima omelan pelanggan untuk membela staf, membungkuk meminta maaf saat pengiriman terlambat, bahkan pernah menggadaikan kalung emas peninggalan ibuku untuk membayar pemasok. Tapi di mulut ibu mertuaku, aku menjadi benalu yang diberi belas kasihan. Aku menoleh menatap Bima. Aku menunggunya mengucapkan satu kalimat, satu saja sudah cukup. Tapi dia hanya menunduk, suaranya begitu pelan nyaris tak terdengar. Kamu istirahat saja dulu di rumah biar suasana tenang. Jangan diperpanjang lagi. Saat itulah aku sadar. Mereka tidak peduli benar atau salah. Mereka hanya ingin aku diam. Aku menatap setiap orang di ruangan itu, lalu bertanya perlahan. Apakah kalian semua yakin ingin saya meninggalkan perusahaan hari ini juga? Sandra menyeringai, mendorong pulpen ke arahku. Bukan ingin, tapi sudah diputuskan. Tanda tangani saja biar sama-sama enak, jangan sampai dibuat lebih sulit lagi. Aku mengambil pulpen itu, tanganku tidak gemetar. Aku menandatangani namaku di atas kertas itu dengan sangat jelas, setiap goresannya. Tanpa menangis, tanpa memohon, tanpa berdebat. Selesai menandatangani, aku meletakkan pulpen itu, menatap lurus pada Sandra, dan berkata, baik. Mulai detik ini, semua urusan Sentosa Karya Home tidak ada lagi hubungannya denganku. Seluruh ruangan hening selama beberapa detik. Mungkin mereka tidak menyangka aku akan setenang ini. Mungkin Sandra sudah menyiapkan skenario untuk melihatku menangis histeris, memohon, lalu menjadi bahan tertawaan di depan seluruh keluarga suami. Sayangnya, aku tidak memberinya kepuasan itu. Aku berdiri, mengambil ponsel, merapikan tas di bahuku, lalu melangkah keluar dari ruang rapat. Di belakangku, ibu mertuaku mendengus pelan, sementara Sandra berseru, kalau pergi, ya pergi saja. Jangan pikir tanpa kamu perusahaan ini akan bangkrut. Aku berhenti di ambang pintu, menoleh padanya untuk terakhir kalinya. Aku tidak membantah, hanya tersenyum sangat tipis. Karena tidak ada satupun dari mereka yang tahu, 30 menit kemudian, yang mereka kehilangan bukan hanya seorang adik ipar yang dipecat. Mereka kehilangan otak sesungguhnya yang telah diam-diam menjaga Sentosa Karya Home tetap bertahan selama 6 tahun terakhir. Aku melangkah keluar dari ruang rapat, menutup pintu kaca di belakangku. Di dalam, mereka mungkin masih duduk di sana, merasa puas karena akhirnya berhasil menyingkirkan duri dalam daging. Sementara aku berjalan lurus ke meja kerjaku. Tempat yang selama 6 tahun ini sudah seperti rumah keduaku. Meja itu tidak besar, tapi telah menjadi saksi malam-malam tanpa tidurku, saat-saat di mana aku makan nasi kotak yang sudah dingin sambil memeriksa setiap angka stok, setiap pesanan, dan setiap tagihan yang akan jatuh tempo. Di atas meja hanya ada beberapa barang. Pot sukulen kecil yang daunnya sedikit kering, cangkir keramik putih yang ujungnya sedikit retak, beberapa buku catatan tebal yang penuh dengan tulisan tanganku, sebuah bingkai foto keluarga saat peresmian perusahaan, dan di sampingnya laptop pribadiku yang selalu kugunakan berdampingan dengan komputer kantor untuk membuat analisis data yang tidak bisa dilakukan oleh sistem lama perusahaan. Melihat setiap barang itu, hatiku terasa hampa. Bukan sakit hingga menangis, melainkan dingin seperti ruangan yang lampunya baru saja dipadamkan. Kabar pemecatanku menyebar lebih cepat dari pengumuman internal. Beberapa karyawan dari jauh menatapku, ada yang iba, ada yang takut, ada yang menunduk pura-pura sibuk. Di perusahaan ini, semua orang paham satu hal. Jika Sandra sudah ingin menyingkirkan seseorang, lebih baik jangan terlihat dekat dengan orang itu. Ibu Santi, kepala akuntan, menghampiriku. Suaranya bergetar. Rania, apa benar mereka memecatmu? Aku menatapnya, hanya mengangguk pelan, lalu memberi isyarat agar dia tidak bertanya lebih lanjut. Bukan karena aku tidak percaya padanya, tapi karena di sekitar kami ada terlalu banyak telinga yang siap melapor pada Sandra. Aku duduk, membuka komputer kantor untuk terakhir kalinya. Layar menyala, menampilkan antarmuka manajemen yang sudah sangat kukenal. Sebelum pergi, aku memeriksa sekali lagi semua data yang merupakan milik Sentosa Karya Home. Kontrak klien masih utuh. Data pesanan, stok, laporan pajak, faktur elektronik, data piutang, jadwal pengiriman, semuanya berada di server perusahaan.
Aku tidak menyentuh apapun yang berkaitan dengan hukum, karena aku sangat paham batasan antara pergi dengan terhormat dan menjadikan diriku pihak yang salah. Tapi apa yang menjadi milik pribadiku, itu cerita lain. Aku membuka folder pribadiku, tempat di mana kusimpan semua tabel analisis yang selama bertahun-tahun kubangun, kuperbaiki, dan kugunakan sendiri. Tabel laba rugi real setelah dikurangi biaya-biaya tersembunyi. File peringatan kebocoran berdasarkan kategori produk. Model penentuan harga untuk membantu perusahaan memutuskan produk mana yang harus diimpor dan mana yang harus dihentikan. Daftar periksa untuk mendeteksi barang palsu. Skrip otomatis untuk rekonsiliasi stok. Daftar pemasok terpercaya yang butuh waktu bertahun-tahun untuk kuseleksi dari ratusan kontak di pasar. Semua itu tidak ada dalam deskripsi pekerjaanku, tidak tersimpan di server perusahaan, dan keluarga suamiku tidak pernah membayarku sepeser pun untuk memilikinya. Aku menatap layar itu cukup lama, lalu satu persatu menghapus setiap folder. Tidak terburu-buru, tidak dengan tangan gemetar. Setiap kali menekan tombol konfirmasi, aku seolah memutus satu lagi tali yang mengikatku di tempat ini. Aku tidak merusak perusahaan, aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Sandra ingin aku pergi dengan tangan kosong, tapi dia lupa, ada hal-hal yang tidak tertulis dalam kontrak justru menjadi urat nadi dari seluruh sistem. Setelah itu, aku keluar dari semua akun pribadiku di komputer itu, email pribadi, penyimpanan, cloud, aplikasi catatan, perangkat lunak rekonsiliasi yang lisensinya ku beli sendiri, semuanya kuhapus bersih. Aku mencabut USB keamanan dari komputer, memasukkannya ke dalam tas. Beberapa buku catatan teknis operasional juga kususun rapi ke dalam kardus. Di dalam lembaran-lembaran itu ada pengalaman 6 tahunku, kesalahan-kesalahan yang nyaris membuat perusahaan kehilangan klien, dan cara menangani situasi yang bagi orang luar hanyalah angka-angka kering. Andi, staf IT, berdiri beberapa langkah dariku dengan wajah pucat. Dia anak yang pendiam, tapi hari itu dia tidak tahan lagi. Dia mendekat dan berbisik, "Mbak benar-benar pergi? Kalau Mbak pergi, dashboard, profitabilitas siapa yang jalankan?" Aku menatap Andi, di matanya ada kekhawatiran yang tulus. Aku menjawab dengan tenang, "Siapa yang menandatangani surat pemecatan saya, dialah yang akan tahu cara menjalankannya." Andi terdiam. Mungkin dia paham. Mulai saat ini, aku tidak akan lagi menambal lubang-lubang yang sengaja mereka gali. Tepat pukul 11.30, aku selesai berkemas. Satu kardus kecil sudah cukup untuk 6 tahun di tempat ini. Aku memeluknya dan berjalan keluar dari area kerja. Di sepanjang koridor, beberapa karyawan menunduk menyapaku dengan pelan. Ada yang matanya merah, ada yang ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Aku tidak menyalahkan mereka. Semua orang butuh pekerjaan. Tidak semua orang bisa berdiri tegak di hadapan keluarga yang punya uang dan kuasa di perusahaan. Saat aku melewati ruang direksi, Sandra sudah berdiri di pintu. Dia melipat tangan di dada, bibirnya dipoles lipstik merah, suaranya sengaja dikeraskan agar seluruh kantor mendengar. "Kalau pergi, ya pergi saja. Jangan pikir perusahaan ini akan bangkrut tanpamu." Aku berhenti, menoleh padanya. Banyak sekali yang bisa kukatakan. Aku bisa membeberkan setiap pengeluaran fiktif, setiap pesanan yang harganya dinaikkan, setiap nama kerabatnya yang diam-diam menggerogoti perusahaan. Tapi aku tidak melakukannya. Ada pelajaran yang harus dibayar sendiri agar diingat selamanya. Aku hanya menjawab dengan sangat ringan, "Saya juga berharap begitu." Senyum di bibir Sandra membeku, wajahnya menjadi muram. Tapi aku tidak menjelaskan lebih lanjut. Aku memeluk kardusku, berjalan lurus ke lift, meninggalkan tatapan-tatapan yang campur aduk antara penasaran, iba, dan cemas. Setibanya di lobi, ponsel di sakuku mulai bergetar terus-menerus. Pesan dari Ibu Santi, dari Andi, dari Maya di bagian layanan pelanggan. Aku tahu mereka mengkhawatirkanku, juga takut pada apa yang akan terjadi. Tapi saat itu, aku tidak menjawab siapapun. Aku perlu menghilang cukup lama agar keluarga suamiku bisa melihat sendiri harga dari kebodohan mereka,
menghadapi sendiri perusahaan yang dengan sombongnya mereka katakan tidak membutuhkanku. Sebelum melangkah keluar gerbang, aku membuka pengaturan ponsel dan mengalihkan semua panggilan ke status tidak dapat dihubungi, lalu aku mematikan ponsel dan memasukkannya ke dalam tas. Di luar, matahari siang yang terik memantul di kaca gedung. Aku berhenti sejenak, menatap papan nama Sentosa Karya Home yang tergantung tinggi. 6 tahun masa mudaku ada di sana, tapi mulai saat ini, itu bukan lagi tanggung jawabku. Jika keluarga suamiku meneleponku 99 kali atau 999 kali pun, yang akan mereka dengar hanyalah satu kalimat dingin, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Meninggalkan gedung Sentosa Karya Home, aku tidak langsung pulang. Aku berjalan menyusuri jalan yang sudah ku kenal. Melewati kedai kopi tempat beberapa tahun lalu aku dan Bima duduk membahas pesanan-pesanan pertama kami. Melewati tempat fotokopi di mana aku mencetak ratusan lembar penawaran harga untuk klien. Terik matahari siang terasa menyengat, tapi yang membuat mataku perih bukanlah panasnya, melainkan kenangan 6 tahun yang berputar seperti film lama. Dulu, Sentosa Karya Home bukanlah nama besar. Ayah mertuaku, Bapak Soedarsono, mendirikannya dengan sebuah ruko sewaan di ujung jalan, beberapa katalog produk, dan utang bank yang menggantung. Kakak Bima, Agung, menjadi direktur utama di atas kertas, tapi sejujurnya dia tidak mengerti apa-apa tentang operasional. Suamiku, Bima, saat itu hanya bisa mengantar barang, membantu angkat-angkat, dan mengerjakan pekerjaan serabutan. Sementara kakak iparku, Sandra, belum punya kuasa apa-apa, hanya seorang wanita yang suka berdandan dan bicara besar tentang bisnis, tapi jika disodori neraca biaya, dia akan kebingungan. Orang yang benar-benar membangun fondasi perusahaan ini adalah aku. Sebelum menikah dengan Bima, aku bekerja sebagai manajer operasional di sebuah perusahaan distribusi. Aku paham. Sebuah perusahaan untuk bisa bertahan tidak hanya butuh menjual barang, tapi juga butuh sistem yang rapi. Sistem untuk impor barang, kontrol stok, pemrosesan pesanan, layanan pelanggan, pelacakan piutang, dan manajemen arus kas. Toko kecil bisa berjalan dengan insting, tapi perusahaan yang ingin besar tidak bisa dikelola hanya dengan ingatan dan beberapa buku catatan yang berantakan. Aku masih ingat malam pertama duduk bersama ayah mertuaku di gudang. Beliau menuangkan teh dan berkata, "Rania, di keluarga ini tidak ada yang mengerti urusan pembukuan dan sistem sepertimu. Tolong bantu ayah dan ibu ya. Nanti kalau perusahaan sudah besar, jasa-jasamu tidak akan kami lupakan." Saat itu aku merasa hangat. Kupikir, sebagai menantu, jika aku bisa membantu keluarga suami, itu artinya aku juga membantu masa depan rumah tanggaku sendiri. Aku memberikan 500 juta rupiah dari tabungan pribadiku. Uang yang kukumpulkan bertahun-tahun, yang tadinya berencana kugunakan untuk membeli apartemen kecil. Aku tidak meminta surat perjanjian investasi, tidak menuntut saham. Bima memelukku dan berbisik, "Percaya sama Mas, kita ini keluarga. Nanti apapun yang jadi milik keluarga Mas, juga jadi milikmu." Dan aku percaya. Sekarang kalau dipikir-pikir, kepercayaan seorang wanita terkadang menjadi hal yang paling mahal harganya. Bulan-bulan pertama, aku praktis tinggal di kantor. Pagi aku yang membuka pintu, malam aku yang terakhir mematikan lampu. Aku menelepon setiap pemasok untuk meminta daftar harga, bernegosiasi untuk setiap persen diskon, dan mengatur syarat pembayaran agar arus kas perusahaan tidak tercekik. Aku membuat sendiri sistem kode barang, melatih karyawan cara memasukkan data, menulis prosedur standar untuk menerima pesanan, mengeluarkan barang, hingga mencatat keluhan pelanggan. Terkadang aku baru pulang hampir tengah malam, masih memeluk laptop di meja makan, sambil menghangatkan semangkuk sup dingin, memeriksa apakah pesanan untuk besok pagi ada yang kurang. Pernah aku demam hampir 39 derajat. Bima menyuruhku istirahat, tapi pagi itu ada pengiriman besar untuk sebuah hotel butik. Jika salah kode warna kayu, seluruh kontrak bisa dibatalkan. Aku memakai jaket tebal, menelan obat penurun panas, dan tetap duduk di depan komputer memeriksa setiap kode. Ibu mertuaku saat itu masih membawakanku semangkuk bubur. Menantu bungsu ibu ini memang rajin sekali.
Tanpa kamu, keluarga ini bisa kacau. Saat itu aku hanya tersenyum, tidak pernah berpikir bahwa orang yang mengatakan kalimat itu suatu hari akan berbalik melawanku. Titik baliknya datang di akhir tahun pertama. Saat itu Sentosa Karya Home masih mengandalkan penjualan retail. Aku sadar pasar interior kelas menengah sedang berkembang pesat, terutama untuk apartemen sewa dan properti komersial. Aku mengusulkan agar perusahaan tidak hanya menunggu pelanggan datang, tapi beralih ke model B2B, menyediakan paket lengkap untuk proyek dengan daftar harga, jadwal, dan garansi yang jelas. Awalnya, Mas Agung menolak. Perusahaan kita kan kecil. Siapa yang mau kasih proyek? Tapi aku tidak menyerah. Aku membuat sendiri profil perusahaan, memotret gudang, menyusun format penawaran harga. Aku mendatangi seorang pengembang properti yang sedang membangun jaringan apartemen sewa, menunggu hampir 3 jam hanya untuk bisa bertemu dengan manajer pembeliannya. Ketika mereka bertanya apa kelebihan perusahaanku, aku tidak memberikan janji muluk. Aku hanya membuka tabel perbandingan biaya, waktu pengiriman, tingkat kesalahan produk, dan skema retur. Kejujuran itulah yang membuat Sentosa Karya Home mendapatkan kontrak proyek pertamanya. Hari saat kami menerima uang muka, seluruh keluarga suami begitu gembira. Ayah mertua membuka botol sampannya. Ibu mertua memegang tanganku dan memamerkanku pada tetangga. Menantu bungsuku hebat sekali. Sejak dia masuk, perusahaan langsung maju. Tahun kedua, pendapatan naik 5 kali lipat. Sentosa Karya Home menambah gudang, membeli truk, merenovasi kantor. Keluarga suamiku mulai membeli mobil baru, mengganti perabotan, berlibur, dan makan di restoran mewah. Saat itu, aku masih bekerja seperti biasa, bahkan lebih keras. Tapi aku mulai merasakan tatapan mereka berubah. Dulu mereka melihatku sebagai penyelamat, sekarang mereka melihatku sebagai orang yang memegang terlalu banyak kendali. Sandra adalah yang paling cepat berubah. Dia mulai sering berdiri di belakangku setiap kali aku membuat laporan. Pura-pura bertanya, tapi matanya melirik ke layar. Suatu kali saat makan malam, dia berkata sambil tersenyum, perusahaan keluarga tapi semua data dipegang menantu bungsu. Kok aneh ya? Nanti kalau dia ada masalah, kita semua bisa repot. Seluruh meja hening. Ibu mertuaku menimpali, iya juga. Sebaiknya pekerjaan dibagi-bagi juga ke anggota keluarga yang lain. Saat itu aku masih berpikir Sandra hanya merasa cemburu. Kupikir, sebagai istri anak sulung, melihat adik iparnya lebih dipuji mungkin membuatnya tidak nyaman. Aku bahkan berinisiatif menawarinya untuk belajar membaca laporan. Tapi Sandra tidak mau belajar untuk mengerti, dia hanya ingin punya kuasa. Belakangan aku baru tahu, di belakangku, Sandra terus-menerus mengatakan pada ibu mertuaku dan Mas Agung bahwa mereka harus mengambil alih kendali. Kalau tidak, suatu saat perusahaan keluarga Wibowo ini akan jatuh ke tangan menantu bungsunya. Kalimat itu seperti benih beracun. Sejak saat itu, satu persatu kerabat mereka mulai dimasukkan ke perusahaan. Dan sejak saat itu, Sentosa Karya Home, tempat yang pernah kubangun dari nol, mulai membusuk dari dalam. Orang pertama yang dibawa Sandra adalah sepupunya, Dodi. Sebelumnya, Dodi hanya menjual ponsel bekas di sebuah toko kecil. Dia pandai bicara, tapi pengetahuannya tentang material interior nyaris nol, tapi hanya setelah 1 kali makan malam keluarga, Sandra mengumumkan bahwa Dodi akan bertanggung jawab atas pembelian barang. Artinya, dia yang memegang kuasa memilih pemasok, menyetujui harga, dan mengusulkan stok. Mendengarnya aku sudah merasa tidak beres. Tapi saat itu aku masih mencoba tenang. Pembelian itu kan gerbang utama perusahaan, Kak. Menyerahkannya pada orang yang belum berpengalaman, apa tidak terlalu terburu-buru? Sandra meletakkan gelasnya, tersenyum sinis. Kamu jangan selalu merasa hanya kamu yang paling bisa. Dodi itu keluarga, bisa dipercaya. Orang luar sepintar apapun tidak akan bisa sepemikiran dengan orang dalam. Kalimat itu terdengar masuk akal, tapi aku yang sudah lama di industri ini tahu, dalam bisnis, satu kata keluarga tidak bisa menggantikan kompetensi dan transparansi. Sayangnya, saat itu seluruh keluarga suamiku mengangguk setuju seolah Sandra baru saja mengucapkan sebuah kebenaran mutlak.
2 bulan kemudian, kejanggalan mulai muncul. Beberapa produk andalan yang tadinya harganya stabil, tiba-tiba naik 8 hingga 15%, padahal kualitas, merek, dan syarat pengiriman tidak berubah. Aku bertanya pada Dodi, kenapa harganya naik? Dia hanya mengangkat bahu. Pasar lagi tidak stabil, Mbak. Sekarang apa sih yang tidak naik? Aku meminta untuk melihat penawaran harga asli dari pemasok. Dodi langsung cemberut. Mbak tidak percaya sama aku? Aku kan kerja atas arahan Kak Sandra. Kalau ada apa-apa, tanya saja sama beliau. Aku tidak langsung berdebat. Aku diam-diam memeriksa setiap pesanan, setiap faktur, dan nomor NPWP pemasok, dan aku menemukan banyak pesanan yang tidak lagi datang langsung dari pabrik seperti dulu, melainkan melalui sebuah perusahaan perantara yang baru berdiri kurang dari 3 bulan. Pemilik perusahaan itu adalah teman dekat Dodi. Harga dari pabrik ke perusahaan perantara itu tidak berubah, tapi saat dijual ke Sentosa Karya Home, harganya dinaikkan dengan cantik. Cukup untuk membuat orang yang hanya melihat sekilas berpikir itu karena fluktuasi pasar. Tapi jika diakumulasikan, setiap bulannya adalah angka yang membuatku merinding. Malam itu aku bicara dengan Bima. Aku menunjukkan padanya tabel perbandingan harga dan faktur-faktur yang mencurigakan. Bima melihatnya sebentar lalu menghela napas, mengembalikan ponselku. Sudahlah, Dek. Jangan diperpanjang. Mereka kan keluarga. Pasti ada alasannya. Aku menatap suamiku, tidak percaya itu adalah reaksinya. Sebulan bocor ratusan juta, dan Mas masih bilang ada alasannya? Bima mengerutkan kening. Kamu ini selalu melihat segala sesuatu dari sisi negatif. Sandra itu kakak iparku, Dodi itu kerabat. Masa mereka mau merugikan perusahaan keluarga sendiri? Aku terdiam. Kalimat masa keluarga sendiri mau merugikan kelak menjadi tameng untuk begitu banyak kecurangan. Setelah Dodi, Sandra memasukkan keponakannya, Vina, untuk bekerja di bagian SDM. Vina baru berusia awal 20-an. Sering datang terlambat, tapi diberi tugas merekrut staf untuk layanan pelanggan. Hanya dalam sebulan, divisi layanan pelanggan berubah menjadi tempat kumpul teman-teman Vina. Ada yang tidak tahu cara bicara dengan klien, ada yang salah menulis informasi pesanan, ada yang saat sedang bertugas malah live streaming, jualan kosmetik, keluhan pelanggan semakin banyak. Ada yang menelepon marah-marah karena dikirimi lemari dengan warna yang salah. Ada yang minta retur karena staf salah memberikan informasi ukuran. Ada klien lama yang terang-terangan bilang tidak akan membeli lagi. Tapi anehnya, laporan yang naik ke Sandra selalu bagus. Tingkat kepuasan stabil, keluhan negatif rendah, semua masalah sudah terselesaikan. Aku memeriksa data mentahnya dan baru tahu, banyak formulir keluhan yang statusnya diubah menjadi pelanggan bertanya informasi tambahan atau dibatalkan oleh pelanggan. Pak Joko, kepala gudang, adalah orang pertama yang tidak tahan. Beliau sudah bekerja di gudang lebih dari 10 tahun, sangat teliti. Seringkali beliau melapor tentang kekurangan barang, salah kode, atau barang cacat yang labelnya ditukar. Tapi setiap kali beliau membuat berita acara, keesokan harinya Dodi akan datang ke gudang dan memarahinya di depan semua staf. Pak Joko, tugas Bapak itu di gudang, urus saja keluar masuk barang. Jangan pikir dengan secarik kertas Bapak bisa mengajari bagian pembelian. Suatu kali aku ke gudang dan melihat Pak Joko berdiri termenung di dekat rak yang kosong, tangannya memegang tumpukan berita acara yang dicoret-coret. Beliau berkata padaku dengan suara tercekat, Bu Rania, jujur saja, data di sistem dan barang di gudang sudah tidak sinkron. Kalau nanti ada masalah, jangan sampai semuanya ditimpakan ke bagian gudang. Kalimat itu membuat hatiku nyeri. Aku tahu orang-orang yang bekerja jujur mulai ketakutan. Bukan takut kehilangan pekerjaan, tapi takut dijadikan kambing hitam. Aku butuh waktu hampir 2 minggu, diam-diam mencocokkan data dari faktur pembelian, surat jalan, laporan layanan pelanggan, hingga piutang pemasok. Semuanya membentuk sebuah gambaran yang sangat jelas, perusahaan sedang mengalami pendarahan internal. Setiap bulan, kebocorannya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Jika terus begini, laba akan tergerus,
arus kas akan macet. Utang pada pemasok akan menumpuk di atas utang bank. Aku tahu aku tidak bisa diam lagi. Dalam rapat keluarga bulanan, aku meletakkan hasil analisisku di atas meja. Aku tidak menunjuk siapapun, hanya menyajikan data. Tapi baru mendengar frasa biaya pembelian yang tidak wajar, Sandra sudah berdiri dengan wajah memerah. Dia menunjukku, suaranya bergetar seolah sangat terzalimi. Kamu menuduhku mencuri? Kamu ini menantu di keluarga ini tapi mulutmu selalu menuduh keluarga suami. Sebenarnya maumu apa? Aku berusaha tetap tenang. Aku tidak menuduh siapapun mencuri. Aku hanya bilang perusahaan sedang merugi dan kita perlu memeriksa kembali sistemnya. Tapi ibu mertuaku sudah memukul meja. Cukup. Uang perusahaan ini uang keluarga Wibowo. Kamu itu hanya menantu. Jangan mentang-mentang mengerti angka lalu mau mengajari kami semua. Aku menatapnya, tenggorokanku tercekat. Ternyata setelah bertahun-tahun, kerja kerasku tidak cukup untuk membeli sedikit saja rasa hormat. Sandra langsung menangis setelah itu. Tangisannya sangat pandai. Air matanya pas, suaranya pas. Aku tahu Rania pintar, aku tahu semua orang sering memujinya. Tapi aku ini juga menantu sulung di sini. Aku hanya ingin membantu ayah dan ibu mengelola perusahaan, tapi dia selalu membuatku seolah tidak berguna, seolah kami semua ini bekerja di bawahnya. Ibu mertuaku langsung merangkulnya dan menenangkannya, tapi tatapannya padaku penuh dengan tuduhan. Aku menoleh pada Bima sekali lagi. Aku menunggu suamiku mengatakan sesuatu yang adil, tapi dia hanya menunduk, kedua tangannya saling bertaut, diam seperti penonton. Keheningan itulah yang lebih menyakitiku daripada omelan ibu mertuaku, karena aku sadar, dalam pernikahan ini, saat aku butuh dia berdiri di pihak yang benar, dia justru memilih posisi yang paling aman untuk dirinya sendiri. Setelah rapat itu, aksesku ke beberapa data keuangan dibatasi. Sandra mengirim email internal, menyebutnya sebagai penataan ulang wewenang agar lebih profesional. Tapi aku tahu, itu adalah cara mereka menutup mata satu-satunya orang yang melihat bahwa perusahaan sedang digerogoti. Aku tidak protes. Aku hanya diam-diam menyimpan semua yang masih bisa kusimpan. Faktur janggal, penawaran harga yang diubah, pesan-pesan yang memerintahkan pengubahan data, foto stok real, dan laporan sebelum dan sesudah diedit. Aku belum mengungkapnya. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, bagi keluarga yang sudah dibutakan, kata-kataku saat ini hanya akan membuat mereka semakin membenci, agar mereka sadar, tidak cukup hanya dengan logika. Mereka harus dibiarkan berjalan ke dalam lubang yang mereka gali sendiri, jatuh dengan sangat keras. Baru saat itulah mereka akan sadar, orang yang pernah memperingatkan mereka bukanlah pengacau, melainkan orang terakhir yang masih ingin menyelamatkan perusahaan itu. Puncaknya tiba saat Sentosa Karya Home bersiap menandatangani kontrak terbesar sepanjang sejarah dengan jaringan Hotel Nusantara Group. Kontrak senilai lebih dari 20 miliar rupiah. Ini bukan hanya pesanan besar, tapi juga menjadi penyelamat bagi perusahaan yang arus kasnya sudah mulai menipis. Jika kontrak ini berhasil, perusahaan bisa melunasi sebagian utang pemasok, memutar stok barang, dan mempertahankan reputasi di pasar. Jika gagal, aku tahu persis citra kemewahan yang coba dibangun keluarga suamiku akan hancur lebur dalam beberapa bulan. Aku adalah orang yang mengawal kontrak dengan Nusantara Group sejak awal. Setiap detail teknis, standar garansi, jadwal pengiriman, hingga denda keterlambatan, semuanya aku yang pegang. Pihak Nusantara Group bukan klien yang mudah. Mereka bergerak di bidang perhotelan, setiap detail interior harus seragam, mulai dari warna kayu, ketahanan terhadap lembab, kekuatan, hingga sertifikat keaslian. Satu lot barang saja tidak sesuai, mereka berhak menghentikan proyek, mengenakan denda, dan menuntut ganti rugi. Aku sudah mengingatkan hal itu berkali-kali dalam rapat. Namun, tepat sebelum finalisasi pembelian barang, Sandra tiba-tiba menandatangani keputusan untuk menyerahkan bagian pengadaan utama kepada Dodi. Aku baru tahu saat melihat daftar pemasok di sistem sudah diubah. Pemasok terpercaya yang sudah bekerja sama denganku selama bertahun-tahun dicoret,
digantikan oleh sebuah perusahaan baru yang namanya sangat asing. Di atas kertas, harga mereka hampir 12% lebih murah. Terlihat seperti penghematan. Tapi aku yang sudah lama di industri ini tahu, barang yang terlalu murah di saat kita butuh kualitas tinggi bukanlah peluang, melainkan jebakan. Aku meminta bagian pembelian mengirimkan sampel untuk perbandingan. Saat memegang material itu, aku sudah merasa ada yang tidak beres. Permukaannya mirip, tapi lebih ringan. Potongannya tidak rapi, dan lapisan anti lembabnya berbau aneh. Saat aku memindai kode QR keasliannya, sistem menunjukkan data tidak cocok. Aku memeriksa sertifikat kualitasnya. Menemukan hasil pindaiannya sengaja dibuat buram di bagian nomor seri produksi. Jantungku mencelos. Ini bukan lagi soal kurang pengalaman. Ini adalah kesengajaan untuk menukar barang. Aku langsung mengirim email meminta penghentian pesanan, sekaligus menelepon Sandra. Dia mengangkatnya dengan nada kesal. Ada apa lagi? Aku berkata langsung. Barang untuk proyek Nusantara Group bermasalah. Kode keasliannya tidak cocok, sertifikat kualitasnya meragukan. Tidak boleh dikirim. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu dia tertawa. Kamu ini memang jago sekali mengacau, ya? Sebentar lagi tanda tangan kontrak, kamu malah bikin masalah. Kamu tidak tahan kan melihat aku yang pegang proyek ini? Aku nyaris tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku berkata lebih pelan, Kak Sandra, ini kontrak 20 miliar. Kalau kita kirim barang yang salah, bukan hanya kena denda, perusahaan bisa dituntut. Tapi dia membentak. Perusahaan ini bukan cuma kamu yang urus. Jangan pakai alasan kode-kodean untuk menakut-nakuti semua orang. Setelah itu, dia menutup telepon. Sore harinya, diadakan rapat darurat. Aku masuk ke ruang rapat dan melihat ibu mertua, ayah mertua, Mas Agung, Bima, Sandra, dan Dodi sudah duduk di sana. Suasananya berat, tapi bukan karena mereka khawatir soal kontrak. Mereka menatapku seolah akulah penyebab semua masalah. Sandra melemparkan setumpuk berkas ke meja, suaranya melengking. Dari awal sampai akhir, kontrak ini dipegang oleh Rania. Kalau ada kesalahan, yang bertanggung jawab adalah dia. Aku membeku. Pada saat itu, semua kepingan teka-teki di kepalaku menyatu. Mereka tidak hanya menggerogoti perusahaan, tidak hanya mengganti pemasok untuk mengambil selisih harga, mereka juga sudah menyiapkan kambing hitam. Jika barang itu ketahuan palsu, mereka akan melemparkan semua kesalahan padaku. Ibu mertuaku langsung menimpali. Benar. Selama ini surat-surat kamu yang urus. Kalau ada masalah, kamu yang jelaskan. Jangan seret keluarga saya. Aku menoleh pada Bima. Dia duduk di sana, wajahnya pucat tapi tetap tidak bersuara untuk membelaku. Aku bertanya padanya, setiap kata begitu pelan hingga aku sendiri bisa mendengar dinginnya suaraku. Mas, mau istrimu menanggung kesalahan orang lain? Bima menghindari tatapanku, kedua tangannya saling meremas. Beberapa saat kemudian, dia berbisik, Mas hanya ingin semuanya selesai dengan damai. Kamu akui saja sebagian tanggung jawabnya. Perusahaan sedang butuh ketenangan. Kalimat itulah yang membuat hatiku menjadi dingin sepenuhnya. Ada pernikahan yang tidak mati karena perselingkuhan yang heboh, tapi mati karena satu kalimat kecil yang diucapkan tepat di saat seorang wanita paling butuh dilindungi. Aku tidak berdebat lagi. Aku hanya mengumpulkan dokumenku, berdiri, dan berkata, baik. Kalau kalian semua ingin damai, aku akan membiarkan semuanya berjalan damai dengan caraku sendiri. Malam itu, aku tidak langsung pulang. Aku kembali ke kantor setelah jam kerja, dengan alasan memeriksa berkas Nusantara Group untuk terakhir kalinya. Kantor sudah gelap, hanya beberapa lampu koridor yang menyala kuning. Aku masuk ke sistem, memeriksa riwayat persetujuan dan menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Sebuah akun internal telah menggunakan tanda tangan digitalku untuk menyetujui draft pesanan yang tidak sesuai standar. Waktu persetujuannya adalah pukul 9 malam sebelumnya. Saat itu, aku sedang di rumah membantu anak tetangga mengerjakan tugas presentasi, sama sekali tidak berada di kantor. Aku memeriksa lebih lanjut log akses.
Alamat IP komputer yang digunakan cocok dengan komputer di ruang kerjaku. Jelas ada seseorang yang sengaja menciptakan jejak seolah-olah akulah yang menyetujuinya. Aku meminta rekaman CCTV koridor dari Andi di bagian IT dengan alasan pemeriksaan keamanan. Kurang dari 20 menit, Andi mengirimkan sebuah klip video. Dalam gambar yang agak buram, aku melihat Vina, keponakan Sandra, menyelinap masuk ke ruanganku setelah jam kerja. Tangannya membawa setumpuk kertas dan sebuah USB kecil. Belum sempat aku pulih dari keterkejutan, Andi mengirimkan satu lagi file rekaman suara. Dia mengirim pesan, "Mbak, dengarkan ini. Saya tidak tahu apa saya harus mengirimkannya. Tapi saya takut mereka mencelakai Mbak." Dalam rekaman yang sedikit berdesis, suara Dodi terdengar jelas. "Biarkan saja Mbak Rania yang menyetujui draftnya di sistem. Nanti kalau ada apa-apa, salahkan saja dia. Dia kan yang pegang proyek dari awal, siapa yang bisa membantah?" Setelah itu terdengar tawa kecil Vina. "Tapi kalau ketahuan bagaimana?" Dodi menjawab dengan santai. "Ada Kak Sandra yang urus. Lagi pula, kita kan keluarga. Siapa yang akan lebih percaya Rania daripada kita semua?" Aku duduk terpaku di depan layar cukup lama. Di luar jendela kaca, kota sudah menyala. Lalu lintas masih ramai, orang-orang menjalani hidup mereka. Sementara aku, di dalam ruangan yang dingin itu, akhirnya mengerti bahwa mereka sudah keterlaluan. Mereka tidak lagi menganggapku keluarga, juga tidak sekadar ingin menyingkirkanku dari perusahaan. Mereka ingin menjadikanku tameng untuk menutupi keserakahan mereka. Sejak malam itu, aku mulai mempersiapkan jalan keluarku. Aku menyimpan salinan semua bukti terkait pemalsuan persetujuan, faktur janggal, penawaran harga yang diubah, dan rekaman CCTV. Aku membuat daftar karyawan yang masih jujur, yang bekerja dengan benar dan sadar bahwa perusahaan sedang membusuk. Aku mengunci semua akun pribadiku, memisahkan alat-alat kerja yang kubangun sendiri dari sistem umum perusahaan, memastikan tidak ada lagi yang bisa menggunakannya untuk menutupi data palsu. Aku juga diam-diam bertemu dengan seorang pengacara di sebuah kafe kecil. Aku menunjukkan padanya bukti transfer 500 juta rupiah yang pernah kuberikan pada perusahaan, pesan dari Bima yang mengakui itu adalah modal dariku, dan rekaman suara ayah mertuaku yang pernah berkata, "Perusahaan bisa seperti sekarang ini berkat Rania." Pengacara itu, setelah melihat semuanya, hanya berkata satu hal. "Ibu jangan bertindak gegabah. Mulai sekarang, setiap langkah harus bersih dan sesuai hukum, agar saat mereka jatuh, mereka tidak bisa menyeret ibu bersamanya." Sejak hari itu, di luar aku tetap bekerja seperti biasa. Aku tetap ikut rapat, membuat laporan, dan membalas email tepat waktu. Aku membiarkan Sandra berpikir aku sudah terpojok. Aku membiarkan ibu mertuaku berpikir dengan tekanan aku akan tunduk. Aku membiarkan Bima berpikir aku masih akan bertahan demi ikatan pernikahan. Tapi di dalam hatiku, aku tahu betul, hari di mana mereka memecatku akan segera datang. Dan saat hari itu tiba, aku tidak akan menangis, tidak akan memohon, tidak akan bertahan. Aku hanya akan pergi dengan bersih, sesuai hukum, tanpa meninggalkan satupun pelampung untuk mereka. Sementara mereka harus mencoba menjalankan perusahaan dengan orang-orang yang selama ini mereka buta-butakan percayai. Hanya 2 jam lebih setelah aku meninggalkan Sentosa Karya Home, roda yang tadinya terlihat berputar normal mulai mengeluarkan suara retakan pertamanya. Saat itu, aku sudah mematikan semua panggilan, tapi belakangan dari cerita Andi, aku baru tahu betapa kacaunya sore itu. Pertama, sistem manajemen pesanan mulai sering macet. Pesanan yang baru saja dikonfirmasi tiba-tiba kembali ke status menunggu diproses. Beberapa pesanan yang sudah dikirim malah tercatat sebagai belum dikirim, sementara data stok barang melonjak dan menurun secara acak. Divisi layanan pelanggan adalah yang pertama kali meledak. Maya bercerita, hanya dalam setengah jam, mereka menerima hampir 40 panggilan. Pelanggan marah-marah, sementara staf tidak tahu harus menjawab apa karena data di layar dan data di gudang tidak sinkron. Seorang klien besar berteriak di telepon. "Kemarin kalian bilang barangnya ada. Pagi ini saya sudah transfer. Sekarang kenapa bilang habis?"
Kalian ini mau bisnis atau main-main? Staf baru rekrutan Vina gemetar, hanya bisa mengulang-ulang. Baik Pak, akan segera kami periksa kembali. Tapi bagaimana mau diperiksa jika sistem yang selama ini menjadi andalan mereka sudah tidak berjalan? Andi di bagian IT adalah yang pertama kali sadar letak masalahnya. Dia membuka dashboard profitabilitas untuk mencocokkan pesanan, tapi layar hanya menampilkan serangkaian pesan error. Dia mencoba memulai ulang, mencoba menyambungkan kembali ke basis data, mencoba memanggil fungsi rekonsiliasi yang biasa digunakan. Tapi seluruh skrip otomatis yang pernah kutulis untuk memeriksa stok, harga beli, dan margin keuntungan, telah lenyap dari akun pribadiku. Wajah Andi pucat. Dia tahu itu bukan data perusahaan yang terhapus, melainkan alat-alat bantu pribadiku yang membuat sistem tua Sentosa Karya Home masih bisa berjalan. Dia berlari ke ruang direksi Sandra. Keringat membasahi keningnya. Bu, sistem rekonsiliasi buatan Mbak Rania tidak bisa jalan lagi. Sandra, yang sedang membenahi lipstiknya, mengerutkan kening. Tidak bisa jalannya diperbaiki. Perusahaan bayar kamu untuk apa? Andi menelan ludah, suaranya merendah. Tapi sistem itu tidak pernah diserah terimakan. Bu, kami hanya pengguna. Tidak ada yang tahu struktur di dalamnya. Itu bukan perangkat lunak yang dibeli jadi. Kalimat itu membuat Sandra terdiam sejenak, tapi dia langsung menepisnya. Jangan menakut-nakutiku. Cuma sebuah tabel data saja dibuat seolah itu rahasia negara. Dia menelepon Dodi, suaranya masih terdengar percaya diri. Turun ke gudang. Cek semua barang untukku. Siapapun yang berani bilang barangnya kurang, suruh dia yang tanggung jawab. Mungkin saat itu dia masih berpikir ini hanya masalah sepele yang bisa diselesaikan dengan gertakan. Tapi di gudang, situasinya jauh lebih buruk. Pak Joko sudah meminta stafnya memeriksa 3 jenis barang utama yang akan dikirim sore itu. Di sistem, jumlahnya masih tercatat cukup, tapi saat diperiksa langsung di rak, setengahnya kosong. Ada yang kurang ratusan set aksesoris, ada yang hanya tersisa kardusnya, isinya sudah ditukar dengan barang cacat. Pak Joko langsung menelepon ke ruang direksi. Suaranya berat. Bu Sandra, kita harus hentikan pengiriman. Kalau sore ini kita kirim sesuai data di komputer, barangnya tidak akan cukup untuk klien besar, dan kesalahannya akan ditimpakan semua ke gudang. Dodi, yang kebetulan ada di sana, merebut telepon. Tidak mungkin kurang. Data yang saya pegang ini akurat. Pak Joko jangan melebih-lebihkan. Pak Joko tertawa getir. Data Bapak di atas kertas. Yang di depan saya ini rak kosong. Kalau Bapak hebat, coba angkat barang dari atas kertas itu dan kirim ke pelanggan. Kalimat itu membuat staf gudang yang lain terdiam. Tidak ada yang berani tertawa, tapi semua orang paham, boroknya akhirnya mulai terlihat. Menjelang pukul 3 sore, seorang klien VIP menelepon langsung. Beliau adalah pemilik jaringan apartemen sewa, yang sudah memesan 200 set perabotan. Begitu Maya mengangkat telepon, dia langsung mendengar bentakan. Perusahaan Anda ini bagaimana? Janji kirim 200 set. Tapi sopir yang datang bilang barangnya kurang. Saya sudah siapkan tukang di lokasi. Kerugian ini siapa yang tanggung? Saya bisa tuntut kalian. Maya mencoba menjelaskan, tapi klien tidak mau mendengar. Beliau meminta bicara dengan pimpinan tertinggi. Panggilan itu disambungkan ke Sandra. Awalnya Sandra masih mencoba bersikap manis. Baik Pak, mohon tenang. Akan segera kami periksa. Tapi hanya setelah beberapa kalimat, wajahnya menjadi pucat. Klien itu menegaskan, jika dalam hari itu barang tidak dikirim lengkap, beliau akan membatalkan semua pesanan berikutnya dan menuntut ganti rugi keterlambatan proyek. Saat menutup telepon, Sandra membanting ponselnya ke meja, berteriak pada seluruh ruangan. Ini semua gara-gara si Rania. Begitu dia pergi, sistem langsung kacau, dia sengaja merusak perusahaan. Tidak ada yang menjawab. Andi berdiri di sudut ruangan, bibirnya terkatup rapat. Pak Joko menelepon lagi dari gudang, meminta dibuatkan berita acara pemeriksaan stok agar nanti tidak disalahkan. Dodi mulai panik, sibuk menelepon pemasok sana-sini. Tapi semakin banyak dia menelepon,
wajahnya semakin pucat. Beberapa lot barang yang dia klaim sudah masuk ternyata baru sebatas pesanan. Barangnya tidak pernah sampai di gudang. Beberapa lot lain yang sudah sampai, ternyata dialihkan ke tempat lain dengan alasan penyesuaian internal, tanpa tanda tangan yang sah. Dalam waktu 4 jam, Sentosa Karya Home, dari perusahaan yang baru saja merasa menang karena telah menyingkirkanku, berubah menjadi pasar yang kacau. Telepon berdering tanpa henti, gudang berhenti mengirim barang, bagian pembelian tidak bisa menjelaskan selisih stok, akuntansi tidak bisa menutup buku karena tidak ada data pembanding. Orang-orang yang tadinya dianggap remeh oleh Sandra mulai saling pandang dengan cemas. Mereka sadar, sistem yang setiap hari mereka gunakan dengan mudah, ternyata ditopang oleh begitu banyak proses di belakang layar. Dan orang yang paling mengerti proses itu telah dipecat tanpa pikir panjang. Saat itulah Sandra teringat kalimatku di depan ruangannya. Saya juga berharap begitu. Mungkin kalimat itu mulai terngiang di kepalanya seperti sebuah pertanda. Dia mengambil ponsel dan meneleponku untuk pertama kalinya. Tidak bisa. Panggilan kedua, masih tidak bisa. Ketiga, keempat, kelima. Di seberang sana hanya terdengar kalimat yang sama, dingin dan monoton. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Sandra melemparkan ponselnya ke sofa, tapi beberapa detik kemudian memungutnya lagi dan menelepon terus-menerus seperti orang gila. Untuk pertama kalinya, Sandra tidak bisa lagi mempertahankan kesombongannya. Riasannya masih sempurna, pakaiannya masih mahal, jabatannya masih tertera di depan pintu ruangannya. Tapi semua itu terasa hampa. Karena saat kontrak 20 miliar menguap, saat bank menagih utang, saat pemasok berhenti mengirim barang, dia baru sadar bahwa kekuasaan bukanlah sekadar duduk di kursi tinggi dan memberi perintah. Kekuasaan yang sesungguhnya ada pada orang yang tahu caranya menjaga agar seluruh mesin tidak rontok, dan orang itu, saat ini, sudah tidak bisa dihubungi lagi. Pagi keesokan harinya, truk dari Nusantara Group sudah berhenti di depan gerbang Sentosa Karya Home. Bukan hanya satu orang, melainkan satu tim yang terdiri dari perwakilan pembelian, teknisi quality control, dan bagian legal. Biasanya, pertemuan pemeriksaan sampel seperti ini selalu aku yang tangani. Aku yang menyiapkan dokumen, sampel pembanding, sertifikat, dan skenario solusi, tapi hari itu, yang berdiri di lobi adalah Sandra, dengan setelan kerja berwarna krem dan senyum kaku yang tidak bisa menyembunyikan ketegangannya. Perwakilan dari Nusantara Group adalah Pak Danang, seorang pria berusia 40-an, bicaranya tenang tapi tajam. Dia meletakkan mapnya di meja, melihat sekeliling ruang rapat, lalu bertanya langsung, "Bu Rania di mana? Selama ini kami selalu berurusan langsung dengan beliau." Pertanyaan pertama itu membuat senyum di bibir Sandra membeku. Dia menjawab cepat, "Saat ini ada penataan ulang personel di perusahaan kami, Pak. Saya direktur operasional, jadi semua urusan hari ini akan saya tangani langsung." Pak Danang tidak berkomentar lebih, hanya mengangguk sangat pelan, tapi tatapannya sudah sedikit lebih dingin. Sampel barang dibawa masuk. Pihak Nusantara Group membawa sendiri alat ukur kelembapan, mesin uji kekuatan, dan sampel standar yang pernah kuberikan pada mereka. Suasana di ruangan itu tegang. Dodi berdiri di belakang Sandra, tangannya terus-menerus merapikan rambut. Mas Agung hanya menatap ponsel seolah menunggu keajaiban. Hanya setelah beberapa menit pemeriksaan, teknisi dari Nusantara Group sudah mengerutkan kening. Dia meletakkan panel kayu di meja, mengukurnya lagi, lalu menoleh pada Pak Danang. "Sampel ini tidak sesuai spek, Pak. Lapisan anti lembabnya di bawah standar, dan kepadatannya juga berbeda dari sampel acuan." Satu kalimat singkat itu seperti petir di siang bolong. Sandra buru-buru mendekat. "Bisa tolong diperiksa lagi, Pak? Mungkin ada kerusakan saat pengiriman sampel." Teknisi itu menggeleng, mengeluarkan sampel acuan dan membandingkannya langsung di depan semua orang. Warnanya sekilas mirip, tapi struktur inti di dalamnya sama sekali berbeda. Pak Danang mengambil panel kayu itu, mengetuknya pelan, suaranya tetap tenang secara menakutkan. "Ini bukan sampel yang kami setujui. Jika barang seperti ini yang kalian kirim, kami bukan hanya akan membatalkan kontrak,
tapi juga akan menuntut ganti rugi sesuai klausul pelanggaran kualitas. Wajah Sandra pucat pasi. Denda dalam kontrak itu bukan angka kecil. Jika Nusantara Group mengaktifkan klausul tersebut, Sentosa Karya Home bisa dikenai denda hingga 12 miliar rupiah. Belum lagi kerugian akibat keterlambatan proyek dan reputasi yang hancur. Ayah mertuaku, Pak Soedarsono, dipanggil segera. Begitu masuk dan mendengar angka 12 miliar, beliau terpaku, tangannya mencengkeram sandaran kursi. Bagaimana bisa jadi begini? Tanyanya dengan suara serak. Sandra berbalik tajam ke arah Dodi, tatapannya seolah ingin menelannya hidup-hidup. Jelaskan. Ini barang yang kamu pesan. Dodi tergagap, keringat membanjiri pelipisnya. Saya pesan sesuai harga yang disetujui. Pemasok ini kan kakak yang suruh ganti karena harganya lebih bagus, seluruh ruangan membeku. Kalimat itu seperti tamparan telak di wajah Sandra. Dia melotot pada Dodi, menggeram. Kamu bicara sembarangan apa? Pak Danang menatap mereka satu persatu, lalu menutup mapnya. Saya tidak peduli siapa yang menyetujui di internal perusahaan Anda. Kami hanya butuh mitra yang kompeten dan jujur. Sejak awal proyek ini, satu-satunya orang yang membuat kami yakin adalah Bu Rania. Kami perlu bertemu dengannya. Ruangan itu hening. Tidak ada yang berani menjawab. Ayah mertuaku menoleh pada Sandra. Panggil Rania. Di mana dia? Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi bagi semua orang di ruangan itu, pertanyaan itu adalah pengakuan bahwa di saat genting, orang yang pertama kali mereka pikirkan tetaplah aku. Sandra menggigit bibirnya erat, butuh waktu lama sebelum akhirnya bisa menjawab. Dia sudah berhenti. Pak Danang mengangkat alisnya sedikit. Berhenti. Tepat sebelum pemeriksaan sampel terakhir, tidak ada yang menjawab. Pak Danang berdiri. Menarik kursinya hingga menimbulkan suara derit yang dingin. Kalau begitu, maaf, Nusantara Group untuk sementara menangguhkan seluruh kerjasama dengan Sentosa Karya Home, sampai ada hasil audit independen. Dan tim legal kami akan segera mengirimkan surat resmi terkait pelanggaran sampel. Setelah berkata begitu, dia dan timnya meninggalkan ruangan. Pintu tertutup dengan pelan, tapi meninggalkan sebuah bom waktu yang tergantung di atas kepala seluruh keluarga suamiku. Sore itu, semua masalah datang bersamaan. Bank menelepon, mengingatkan bahwa pinjaman hampir 10 miliar akan segera jatuh tempo. Tadinya, perusahaan berencana menggunakan uang muka dari kontrak Nusantara Group untuk memutar arus kas. Tapi sekarang, kontrak itu lenyap, uang itu pun hilang. Akuntan memeriksa saldo rekening lalu melapor pada Mas Agung, kalau tidak ada dana segar masuk, akhir bulan ini kita tidak akan cukup untuk bayar gaji, apalagi bayar utang. Pemasok juga mulai menahan barang. Ada yang mengirim surat pemberitahuan penghentian pengiriman karena Sentosa Karya Home sudah menunggak pembayaran. Ada yang menuntut pelunasan utang lama sebelum mengirim barang baru, ada yang bahkan berkata terus terang di telepon, saya dengar perusahaan Bapak sedang ada masalah. Zaman sekarang lebih baik transaksi tunai saja, saya tidak berani memberi utang lagi. Di gudang, Pak Joko menerima pesan dari salah satu mitra lamanya. Dengar-dengar kantormu lagi kacau, ya. Aku kasih tahu saja, para pemasok sudah mulai kasak-kusuk. Kalau masih bisa, selamatkan dirimu. Pak Joko membaca pesan itu lalu diam-diam menyimpannya. Kabar ketidakstabilan perusahaan menyebar lebih cepat dari pengumuman resmi manapun, karyawan mulai berbisik-bisik di koridor, di toilet, di gudang. Tanpa Bu Rania, benar-benar kacau. Dulu beliau memang galak. Tapi semuanya jelas. Sekarang siapa yang mau tanggung jawab? Sementara Sandra, wanita yang kemarin masih dengan sombongnya berkata perusahaan tidak akan bangkrut tanpaku, mulai meneleponku terus-menerus. Panggilan ke 10, tidak bisa. Ke 20, masih tidak bisa. Ke 30, di seberang sana hanya terdengar kalimat monoton yang seolah menyiram bensin ke dalam api. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Dia marah hingga melemparkan ponselnya ke sofa, lalu memungutnya lagi dan menelepon terus seperti orang gila. Untuk pertama kalinya,
Sandra tidak bisa lagi mempertahankan keangkuhannya. Riasannya masih ada, pakaiannya masih mahal, jabatannya masih tertera. Tapi semua itu terasa kosong. Karena saat kontrak 20 miliar hancur, saat bank menagih, saat pemasok berpaling, dia baru sadar bahwa kekuasaan bukanlah sekadar duduk di kursi tinggi dan memberi perintah. Kekuasaan sesungguhnya ada pada orang yang tahu caranya menjaga agar seluruh mesin tidak rontok. Dan orang itu, saat ini, sudah tidak bisa dihubungi lagi. Malam itu, keluarga suamiku mengadakan rapat darurat di rumah mewah orang tuanya. Disebut rapat keluarga, tapi lebih terasa seperti pengadilan. Bedanya, terdakwanya tidak hadir, sementara para hakimnya adalah orang-orang yang justru paling takut kejahatannya terbongkar. Ruang tamu terang benderang, tapi suasananya begitu berat. Di atas meja ada ponsel, kontrak Nusantara Group, surat tagihan dari bank, dan beberapa laporan error yang baru dicetak dari kantor. Sandra yang memulai. Dia memukul meja, suaranya melengking karena marah. Ini semua gara-gara si Rania. Dia yang menghapus data, dia yang merusak perusahaan, dia sengaja menunggu saat ada kontrak besar baru beraksi. Ibu mertuaku langsung menimpali seolah sudah menunggu aba-aba. Ibu Hartati menggeram. Sudah ibu bilang, menantu seperti itu tidak bisa dipercaya. Ini namanya memelihara ular dalam rumah. Hanya dalam 1 hari, aku, dari orang yang pernah menopang seluruh operasional perusahaan, berubah menjadi biang keladi di mulut mereka. Mereka lupa tahun-tahun di mana aku bekerja hingga kelelahan. Mereka lupa setiap kali aku menyelamatkan perusahaan dari pesanan yang nyaris gagal. Mereka hanya butuh satu nama untuk disalahkan, dan nama itu adalah aku. Tapi malam itu, tidak semua orang masih cukup buta untuk diam. Andi, si teknisi, dipanggil untuk menjelaskan masalah sistem. Dia berdiri di sudut ruangan, kedua tangannya terkepal, wajahnya tegang, saat Sandra menunjuknya dan bertanya, apa benar si Rania yang menghapus data? Andi menelan ludah, lalu berkata dengan sangat pelan. Bu Rania tidak menghapus data perusahaan Bu, kontrak, faktur, pesanan, stok, semuanya masih ada, beliau hanya menghapus file-file pribadi dan alat bantu miliknya sendiri. Seluruh ruangan hening. Kalimat itu seperti pisau yang memotong sandiwara yang coba dibangun Sandra. Dia langsung membentak, kamu diam. Tanpa file-file itu, apa sistemnya bisa jalan? Andi menunduk, tidak menjawab. Tapi keheningan itu adalah jawaban yang paling jelas. Tidak bisa jalan. Perusahaan yang dengan sombongnya mereka katakan tidak membutuhkan. Ternyata bergantung pada hal-hal yang tidak pernah mereka hargai. Mas Agung akhirnya benar-benar panik. Dia duduk di kursi, rambutnya acak-acakan, suaranya sumbang. Kalau klien benar-benar menuntut bagaimana? Kalau pihak Nusantara Group mengirim surat somasi, lalu pajak, bank, pemasok, siapa yang akan tanggung jawab? Untuk pertama kalinya, ayah mertuaku tidak langsung menyalahkanku atau membela Sandra. Pak Swedarsono duduk terdiam, kedua tangannya yang gemetar berada di atas lutut, mungkin baru saat itulah beliau sadar. Masalah ini bukan lagi sekadar menantu yang kurang ajar atau konflik keluarga. Tapi semuanya sudah terlambat. Tepat saat ruangan itu riuh oleh perdebatan, ponsel Mas Agung berbunyi, notifikasi email baru dari akun kantor. Dia membukanya, wajahnya langsung berubah. Di dalam email hanya ada satu baris kalimat pendek, tanpa nama pengirim. Sistem Sentosa Karya Home terindikasi adanya kecurangan harga beli dan kebocoran stok. Kami akan mengirimkan bukti pada pihak berwajib jika perusahaan terus menutupi masalah ini. Sandra merebut ponsel itu, wajahnya yang tadi memerah karena marah kini menjadi pucat pasi. Dia tahu betul kalimat itu bukan gertakan, karena semua yang disebut dalam email itu adalah hal-hal yang pernah kuperingatkan dalam rapat-rapat sebelumnya. Harga beli yang dinaikkan, stok yang tidak cocok, faktur dari perusahaan perantara, laporan yang diubah. Semua yang pernah mereka anggap sebagai ocehan pengacau, kini kembali seperti batu bata yang menimpa kepala mereka. Dodi duduk di sudut ruangan, diam-diam menekan ponselnya. Dia pikir tidak ada yang lihat, tapi Andi melihat dengan jelas layar ponselnya sedang membuka riwayat pesan dan transaksi,
Dodi sedang menghapus jejak, menghapus percakapan dengan pemasok, foto bukti transfer, dan percakapan dengan perusahaan perantara. Tapi semakin banyak dia menghapus, tangannya semakin gemetar. Orang yang tidak bersalah tidak akan sepanik itu. Ibu mertuaku masih keras kepala. Beliau menunjuk email itu, suaranya bergetar tapi masih penuh kebencian. Ini semua pasti ulah si Rania. Sejak dia pergi, masalah ini muncul. Dia tidak bisa dapat. Jadi dia hancurkan. Tapi kali ini tidak ada yang langsung setuju. Bahkan Bima hanya duduk menunduk, bibirnya terkatup rapat. Mungkin di kepalanya mulai teringat saat-saat di mana aku menunjukkan bukti, saat aku berkata perusahaan sedang digerogoti, saat dia memintaku untuk tidak memperpanjang masalah. Lalu masalah lain muncul. Sistem akuntansi yang dikelola Vina mengalami error sinkronisasi, memperlihatkan serangkaian pengeluaran tanpa bukti yang sah. Uang transport ditransfer ke rekening pribadi yang sama berulang kali. Biaya konsultasi pemasok ternyata masuk ke rekening kenalan Dodi. Beberapa kwitansi bahkan tanggalnya dimundurkan agar cocok dengan laporan bulanan. Ibu Santi, kepala akuntan, melihat hasil cetakannya dan hanya mengucapkan satu kalimat dingin. Kalau ini sampai diperiksa pajak, tidak ada yang bisa bilang ini hanya salah ketik. Hampir tengah malam. Seorang mantan karyawan tiba-tiba mengunggah tulisan di media sosial yang menuduh Sentosa Karya Home. Tulisan itu tidak menyebut namaku, tapi menceritakan dengan detail bagaimana perusahaan menggunakan barang berkualitas rendah untuk kontrak besar, memaksa karyawan mengubah status keluhan pelanggan, dan melindungi kerabat yang berbuat salah. Hanya dalam beberapa jam, tulisan itu dibagikan secara luas di grup-grup industri interior. Yang paling menakutkan, setiap detailnya cocok dengan apa yang pernah kukatakan. Saat itulah keluarga suamiku benar-benar panik. Bukan hanya kehilangan kontrak, bukan hanya kekurangan uang, tapi juga ancaman hukum yang menggantung di depan mata. Begitu klien menuntut, pajak memeriksa, pemasok menagih, dan mantan karyawan angkat bicara, Sentosa Karya Home tidak akan lagi menjadi perusahaan yang sedang kesulitan. Ia akan menjadi borok yang dikuliti lapis demi lapis di hadapan publik. Dan aku, di tengah semua kekacauan itu, benar-benar menghilang. Ponsel tidak bisa dihubungi, tidak pulang ke rumah, pesan tidak dibalas. Mereka pernah berpikir, cukup dengan mengusirku keluar pintu, semuanya akan selesai. Tapi mereka tidak tahu, saat aku melangkah keluar, aku telah membawa serta hal yang paling penting, kewarasan, integritas, dan jalan hidupku sendiri. Sementara keluarga suamiku rapat hingga larut malam, meneleponku berkali-kali tanpa hasil. Aku sedang duduk di sudut sebuah kedai kopi yang tenang, sekitar 10 kilometer dari kantor lama. Kedai itu terletak di jalan kecil, tidak terlalu ramai, dengan alunan musik lembut yang cukup untuk menyamarkan percakapan. Di hadapanku duduk Ibu Santi, Pak Joko, Andi, dan Maya. Mereka adalah orang-orang yang paling kupercaya di Sentosa Karya Home. Bukan karena mereka pernah membelaku secara terbuka, tapi karena aku tahu mereka masih punya hati nurani. Ibu Santi berkali-kali menolak menandatangani pengeluaran tanpa bukti. Pak Joko pernah dimarahi di depan umum tapi tetap bersikeras membuat berita acara kekurangan barang. Andi adalah orang yang diam-diam mengirimkanku rekaman suara Dodi. Dan Maya, gadis termuda di antara kami, berkali-kali menangis karena dipaksa mengubah status keluhan pelanggan. Aku meletakkan ponselku yang mati di atas meja, menatap mereka satu persatu, lalu bertanya langsung. Jika Sentosa Karya Home bangkrut, apa rencana kalian? Pertanyaan itu membuat semua orang terdiam. Bukan karena mereka tidak pernah memikirkannya, tapi mungkin karena tidak ada yang berani mengucapkannya. Setelah beberapa detik, Ibu Santi tersenyum sedih. Kalau saya tetap di sana, cepat atau lambat juga akan dijadikan kambing hitam. Dokumen-dokumen itu memang mereka yang menyetujui, tapi yang akan dipanggil untuk menjelaskan di depan pihak berwajib pasti bagian akuntansi. Pak Joko meletakkan cangkir kopinya. Saya sudah bekerja di gudang lebih dari 10 tahun, belum pernah melihat perusahaan sekacau ini. Data di kertas dan barang di gudang tidak cocok. Orang yang jujur dimarahi, yang salah dilindungi. Kalau diteruskan, bisa-bisa saya yang masuk penjara menggantikan orang lain. Andi mengangguk.
Saya tahu persis sistem yang Mbak buat. Kalau Mbak tidak kembali, mereka tidak akan bisa memperbaikinya. Tapi saya juga tahu, kalau Mbak kembali, mereka tetap akan menyalahkan Mbak. Mendengar itu, hatiku tidak merasa senang. Perusahaan yang pernah menjadi buah kerja kerasku kini hancur oleh orang-orang yang mengaku sebagai keluarga. Tidak ada yang bisa merasa puas. Tapi aku juga tidak akan selemah itu untuk kembali dan menambal lubang agar mereka bisa terus menggerogotinya. Aku menatap mereka, berkata perlahan, aku tidak akan kembali, aku akan membangun yang baru. Keempatnya menatapku. Mata Maya membelalak. Mbak serius? Aku mengangguk. Dari tasku, aku mengeluarkan sebuah map biru dan meletakkannya di meja. Di dalamnya bukan bukti untuk menuntut keluarga suamiku, bukan juga dokumen yang kuambil dari perusahaan lama. Itu adalah rencana bisnis yang sudah kusiapkan selama 3 bulan terakhir. Daftar pemasok jujur yang hubungannya kubangun dengan reputasi pribadiku. Analisis pasar untuk 2 tahun ke depan. Model operasional yang efisien untuk perusahaan kecil tapi dengan arus kas yang terkontrol. Dan daftar klien yang pernah berkata terus terang bahwa mereka bekerja sama dengan Sentosa Karya Home karena percaya padaku. Aku mendorong map itu ke arah mereka. Aku sudah menyiapkan ini sejak 3 bulan lalu. Ibu Santi terkejut. Kamu sudah tahu mereka akan memecatmu? Aku melihat keluar jendela kaca. Aku tidak tahu kapan pastinya. Tapi sejak mereka membatasi aksesku, memasukkan kerabat mereka, lalu memakai akunku untuk menyetujui pesanan palsu, aku tahu cepat atau lambat mereka akan menyingkirkanku. Aku hanya tidak mau menunggu sampai didorong ke jurang baru mencari jalan selamat. Suasana di meja itu berubah. Bukan lagi keputusasaan, melainkan secercah harapan. Andi membuka lembaran dokumen, matanya berbinar saat melihat diagram sistem yang baru. Mbak mau membangun ulang dari awal? Aku mengangguk. Tidak ada tambal sulam. Semua akses harus jelas, setiap perubahan harus tercatat, setiap pengeluaran harus ada buktinya. Perusahaan kecil tidak apa-apa, asalkan tidak ada yang abu-abu. Pak Joko melihat daftar pemasok lalu mengerutkan kening. Pemasok-pemasok ini dulu memang lebih suka bekerja dengan Mbak. Tapi kalau mereka tahu Mbak keluar, apa mereka masih berani bekerja sama? Aku menjawab, aku tidak meminta mereka meninggalkan siapapun. Aku hanya menawarkan mereka cara kerja yang benar. Siapa yang mau menjual barang berkualitas, dengan pembayaran yang jelas, dan tanpa uang pelicin, mereka yang akan memilih. Maya ragu-ragu. Lalu bagaimana dengan pelanggan, Mbak? Nanti kita dibilang merebut pelanggan. Aku menatap Maya dengan serius. Tidak ada seorang pun yang boleh membawa data pelanggan secara ilegal. Siapapun yang datang pada kita karena percaya pada reputasi kita, itu adalah pilihan mereka. Kita membangun yang baru, tapi harus dengan cara yang bersih. Itulah yang kupegang teguh. Aku tidak mau keluar dari satu lumpur hanya untuk membangun lumpur yang lain. Aku tidak perlu menang dengan cara kotor seperti mereka. Aku hanya perlu berjalan di jalan yang saat ku tengok ke belakang. Aku tidak perlu menunduk malu. Ibu Santi memegang map itu, membacanya sejenak, lalu bertanya sangat pelan. Apa kamu yakin Sentosa Karya Home akan bangkrut? Aku tidak langsung menjawab. Aku teringat faktur-faktur fiktif, barang-barang palsu, utang bank, kontrak Nusantara Group yang menggantung, dan sekelompok orang yang hanya tahu saling melindungi tapi tidak tahu cara menyelamatkan perusahaan. Akhirnya aku berkata, mereka sudah bangkrut, hanya saja mereka belum menyadarinya. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Tidak ada yang membantah, karena semua orang telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa keroposnya fondasi Sentosa Karya Home. Aku menatap mereka, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aku tidak butuh Sentosa Karya Home. Aku butuh tim yang waras. Kalau kalian ikut denganku, aku tidak janji akan kaya mendadak, tidak janji akan santai, apalagi tidak janji tidak akan lelah. Tapi aku janji satu hal. Di tempatku, tidak ada yang perlu memalsukan data untuk menyenangkan keluarga, tidak ada yang perlu menandatangani kwitansi kosong, dan tidak ada yang akan dijadikan kambing hitam untuk keserakahan orang lain. Maya adalah yang pertama mengangguk. Dia berkata pelan tapi mantap. Aku ikut, Mbak.
Andi meletakkan tangannya di atas map. Aku juga. Pak Joko hanya tersenyum, senyum langka setelah berhari-hari tegang. Saya sudah tua, tidak suka pindah-pindah. Tapi bekerja dengan orang yang tahu mana yang benar dan salah, itu sepadan. Ibu Santi menatapku, matanya berkaca-kaca. Lalu kita mulai dari mana? Aku membuka halaman terakhir dari map itu. Di sana tertulis nama yang sudah lama kupikirkan, Amanah Interior. Bukan nama yang muluk-muluk, tapi itulah yang ingin kupertahankan setelah semuanya. Amanah untuk pelanggan, amanah untuk karyawan, dan amanah untuk diriku sendiri. Sementara keluarga suamiku masih meneleponku hingga panggilan ke-99, sementara Sandra masih berpikir aku lari karena takut, sebuah perusahaan baru telah mulai terbentuk di atas meja kecil di sudut kedai kopi itu. Tanpa kebisingan, tanpa pamer, tapi sangat jelas. Aku tidak lagi berdiri di tengah reruntuhan menunggu belas kasihan. Aku sedang membangun sesuatu yang baru dari puing-puing yang mereka tinggalkan. 3 hari kemudian, Sentosa Karya Home secara resmi menerima surat dari Nusantara Group. Bukan lagi penangguhan kerjasama, melainkan pemutusan total proses negosiasi, disertai dengan klausul bahwa mereka berhak menuntut ganti rugi jika terbukti Sentosa Karya Home sengaja memberikan sampel yang tidak sesuai standar. Surat itu masuk ke email perusahaan pukul 8:17 pagi. Ibu Santi adalah yang pertama membukanya, tapi saat itu dia sudah tidak lagi terkejut. Dia hanya mencetaknya, meletakkannya di meja Mas Agung, dan berkata, "Sebaiknya Bapak hubungi pengacara sebelum menghubungi klien." Mas Agung memegang kertas itu, wajahnya pucat pasi. Kata-kata pemutusan kontrak menghantam matanya, meruntuhkan semua harapan di belakangnya. Kontrak 20 miliar lenyap. Uang muka yang mereka andalkan untuk menambal arus kas juga hilang. Rencana untuk membayar utang, memesan barang, dan membayar gaji, semuanya seperti rumah kartu yang roboh oleh satu tiupan angin. Belum sempat pulih, telepon dari bank masuk. Suara petugasnya masih sopan, tapi setiap kalimatnya setajam pisau. Jika dalam periode ini perusahaan tidak dapat menunjukkan adanya aliran dana masuk yang signifikan, pihak bank akan meninjau ulang aset jaminan dan memulai prosedur penagihan utang sesuai perjanjian. Mas Agung menutup telepon, keringat membasahi keningnya. Di seberang sana, seorang pemasok lama mengirimkan surat somasi, menuntut pelunasan utang yang sudah jatuh tempo. Bukan lagi pengingat biasa, tapi surat resmi bermaterai, dengan ancaman akan menempuh jalur hukum jika dalam 3 hari tidak dibayar. Kantor Sentosa Karya Home hari itu seperti panci presto. Telepon berdering tanpa henti, email masuk terus-menerus. Karyawan hilir mudik dengan wajah tegang. Satu pihak menagih uang, satu pihak membatalkan kontrak, satu pihak menanyakan barang, satu pihak menanyakan gaji. Sementara Sandra, dia duduk di ruangannya di depan 3 ponsel, semakin mencoba menyelesaikan masalah, semakin kacau. Dia menelepon Dodi, nomornya tidak aktif. Menelepon pemasok baru, tidak ada yang mengangkat. Menelepon pihak ekspedisi, mereka bilang belum menerima barang dari sumbernya. Setiap panggilan seolah menyiramkan air dingin ke wajahnya. Menjelang siang, kabar lain membuat seluruh perusahaan gempar. Kantor pajak mengirim surat panggilan untuk memberikan penjelasan terkait indikasi ketidaksesuaian faktur pembelian, terutama untuk biaya transportasi, konsultasi, dan pembelian melalui pihak ketiga. Ibu Santi membawa surat itu, meletakkannya di hadapan Sandra. Sandra melihatnya, bibirnya terkatup rapat, lalu tiba-tiba berteriak, "Kenapa kamu lihat aku? Akuntansi kamu yang pegang, dokumen kamu yang urus, sekarang ada masalah kamu bawa ke sini untuk menakut-nakutiku?" Ibu Santi menatapnya, suaranya datar. "Saya memang yang mengurus dokumen. Tapi yang menyetujui pengeluaran bukan saya. Sebaiknya Ibu ingat, tanda tangan digital dan perintah transfer semuanya tercatat." Kalimat itu membuat Sandra terdiam. Saat itu, keangkuhan di wajahnya retak dengan sangat jelas. Dodi menghilang sejak pagi. Tidak izin, tidak sakit, tidak membalas pesan. Vina mengirimkan surat pengunduran diri melalui email dengan alasan tekanan mental.
Dua orang yang pernah disebut Sandra sebagai keluarga yang bisa dipercaya adalah dua orang pertama yang melarikan diri saat kapal mulai terbakar. Karyawan yang tersisa melihat pemandangan itu dan merinding. Semua orang paham, kapal ini sudah bocor, dan orang-orang yang melubanginya sedang mencoba melompat lebih dulu. Sore itu, ayah mertuaku untuk pertama kalinya meneleponku secara langsung. Biasanya Pak Soedarsono jarang menelepon karena selalu menjaga wibawanya. Tapi hari itu, dia meneleponku 10 kali. Setiap panggilannya jatuh ke dalam kehampaan. Di seberang sana hanya terdengar suara mesin yang monoton. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Beliau meletakkan ponselnya. Duduk termangu. Ibu mertuaku berjalan mondar-mandir, bergumam, coba telepon dia lagi. Si Rania itu kan yang paling tahu urusan surat-surat, gudang, pelanggan. Selama ini kan dia yang urus semua. Ini adalah pertama kalinya beliau menyebut namaku tanpa nada marah. Dalam suaranya ada kepanikan yang nyata, tapi juga penyesalan yang terlambat. Sandra, mendengar itu, langsung berdiri, matanya merah. Tidak perlu. Tanpa dia perusahaan ini masih bisa hidup. Jangan sedikit-sedikit sebut nama Rania lagi. Memangnya dia siapa sampai harus kita mohon-mohon? Tapi baru saja dia selesai bicara, Ibu Santi masuk. Suaranya tidak tinggi, tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Jika minggu ini tidak ada uang masuk, perusahaan tidak akan bisa membayar gaji. Dan jika tidak ada solusi dengan pemasok, bulan depan kita tidak punya barang untuk dijual. Suasana hening. Kata-kata Ibu Santi bukan ancaman, melainkan kenyataan yang paling telanjang. Sebuah perusahaan yang dari luar masih punya papan nama, kantor dan karyawan, tapi di dalamnya sudah kehabisan uang, kehilangan pelanggan, kehabisan barang, dan kehilangan kepercayaan. Kondisi internal mulai hancur sejak saat itu. Karyawan-karyawan terbaik satu persatu mengundurkan diri. Ada yang beralasan urusan keluarga, ada yang bilang sudah dapat tempat baru. Tapi semua orang tahu, mereka tidak mau ikut tenggelam bersama kapal yang bocor. Reputasi Sentosa Karya Home merosot lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Klien lama saling bertanya, pemasok saling berbisik, dan tulisan yang menuduh perusahaan masih terus menyebar. Beberapa hari yang lalu, keluarga suamiku masih duduk di ruang rapat memecatku seolah membuang barang bekas. Sekarang, mereka harus duduk melihat dinding yang mereka bangun runtuh di depan mata mereka. Malam itu, Bima mengirimiku pesan. Sangat singkat. Tapi aku membacanya lama sekali. Aku minta maaf, bisa kita bicara? Aku membacanya, lalu meletakkan ponselku. Aku tidak membalas. Bukan karena aku tidak sakit, tapi karena aku sudah cukup sakit. Mereka tidak membutuhkan saat aku masih di sana. Mereka baru membutuhkanku saat semuanya mulai hancur. Dan sekarang, saat di satu sisi ada jurang bernama keluarga suami, dan di sisi lain ada jalan baru yang kubuka sendiri, aku tahu aku tidak boleh menoleh ke belakang. Setelah 3 hari menghilang dari Sentosa Karya Home, aku tidak kembali ke kantor, juga tidak pulang ke rumah yang pernah kusebut sebagai rumah. Aku menyewa sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, tidak mewah, tapi cukup tenang. Malam pertama di sana, aku menatap langit-langit hingga pagi. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, mulai saat ini tidak ada lagi jalan untuk kembali. Pagi itu, aku mengenakan kemeja putih, mengikat rambutku dengan rapi, lalu pergi ke kantor pengacara. Pak Lukman adalah orang yang diam-diam telah membantuku selama 3 bulan terakhir, sejak aku sadar bahwa keluarga suamiku tidak hanya ingin menyingkirkanku, tapi juga ingin menjadikanku kambing hitam. Di hadapan kami ada 3 tumpukan berkas. Pertama, berkas gugatan cerai. Kedua, bukti investasi 500 juta rupiah yang pernah kuberikan pada Sentosa Karya Home. Ketiga, bukti-bukti terkait kecurangan perusahaan, pemalsuan data, penukaran barang, dan penggunaan akun kerjaku untuk menyetujui pesanan palsu. Aku melihat tumpukan kertas itu, dan merasa 6 tahun masa mudaku terangkum dalam lembaran-lembaran dingin. Dulu aku hidup dengan kepercayaan, sekarang aku harus menyelamatkan diriku dengan bukti. Pak Lukman berkata, Ibu memang tidak tercatat sebagai pemegang saham, itu sebuah kerugian.
Tapi bukti transfer, pesan dari suami ibu, dan rekaman suara dari Bapak Swedarsono cukup untuk membuktikan adanya kontribusi real. Mengenai penggunaan akun ibu, jika kita cocokkan dengan log akses dan CCTV, kita bisa menuntut klarifikasi. Aku mengangguk. Anehnya, aku tidak lagi gemetar seperti saat pertama kali sadar telah dijebak. Mungkin saat seseorang sudah terpojok, rasa takut berubah menjadi kewarasan. Aku menandatangani surat gugatan cerai lebih dulu. Goresan penaku cepat dan tegas. Bagiku, pernikahan itu sudah mati. Bukan saat Sandra memecatku atau saat ibu mertuaku memakiku. Pernikahan itu mati saat Bima duduk di ruang rapat, melihatku dipaksa menanggung kesalahan orang lain, dan hanya berkata, "Akui saja sebagian biar damai." Kalimat itu telah memutus sisa ikatan terakhir di hatiku. Selesai menandatangani, aku mengirim pesan singkat pada Bima. Sore ini pengacaraku akan mengirimkan surat gugatan cerai. Mulai sekarang, semua komunikasi melalui jalur hukum, belum ada 1 menit, ponselku bergetar. Bima menelepon. Aku melihat namanya di layar, hatiku tidak lagi sakit. Aku membiarkan telepon itu berdering hingga mati sendiri. Tak lama kemudian, dia mengirim pesan lagi. Kalau kamu melakukan ini, kamu memojokkan seluruh keluargaku. Aku membaca kalimat itu berulang kali, lalu tersenyum tipis. Sampai detik ini, dia masih berpikir akulah yang memojokkan mereka. Dia tidak melihat pengeluaran fiktif, barang palsu, atau sikap ibu dan kakak iparnya. Dia hanya melihat aku tidak mau lagi berdiri di dasar jurang untuk menadah mereka. Aku membalas. Bukan. Keluarga kalian yang berjalan ke sana sendiri. Aku hanya tidak lagi berdiri di bawah untuk menampung kalian. Setelah mengirim pesan itu, aku meletakkan ponselku terbalik. Di saat yang sama, Pak Lukman, atas namaku, mengirimkan surat somasi ke Sentosa Karya Home, isinya jelas. Meminta pertanggungjawaban atas dana investasi 500 juta rupiah, meminta klarifikasi atas penggunaan hasil kerjaku selama bertahun-tahun, dan menuntut penjelasan atas penggunaan akun kerjaku secara ilegal. Tidak ada kata-kata kasar, tapi setiap barisnya cukup untuk membuat mereka yang bersalah tidak bisa tidur. Sore itu, surat tersebut sampai di kantor. Maya bercerita, Sandra membacanya sekilas lalu wajahnya memerah. Dia merobek kertas itu di depan karyawan, berteriak. Dia pikir dengan menyewa pengacara bisa menakut-nakuti aku? Perusahaan ini milik keluarga Wibowo, memangnya dia siapa berani menuntut? Tidak ada yang berani menjawab. Tapi keheningan kali ini bukan lagi karena takut, melainkan penantian. Menunggu untuk melihat seberapa lama orang yang baru saja merobek kertas itu bisa bertahan. Di sore yang sama, Ibu Santi diam-diam mengirimkan bukti baru pada pengacaraku. Itu adalah tabel perbandingan pengeluaran fiktif, biaya transportasi yang digelembungkan, dan bukti transfer ke perusahaan perantara yang terkait langsung dengan Dodi. Dan yang terpenting, beberapa perintah pengeluaran itu disetujui secara digital oleh Sandra sendiri. Saat membuka file itu, Pak Lukman menatapku lama. Ibu Rania, mulai sekarang, kasus ini bukan lagi sekadar sengketa keluarga. Aku diam, menatap angka-angka di layar, hatiku menjadi dingin. Dulu aku berharap setidaknya beberapa dari mereka berbuat salah karena tidak tahu. Tapi semakin digali, semakin jelas. Ada yang tahu tapi tetap melakukannya. Ada yang melihat keuntungan lalu menutup mata. Ada yang saat diperingatkan malah mencoba membungkamku. Sore itu juga, Sentosa Karya Home menerima surat panggilan lagi dari kantor pajak. Kali ini, yang diminta hadir bukanlah aku atau Ibu Santi, melainkan Sandra Wibowo, Direktur Operasional. Kabarnya, saat membaca namanya sendiri, dia berdiri terpaku di tengah kantor, kertas di tangannya gemetar. Sementara aku, duduk di apartemen sewa, menutup map di hadapanku. Aku tahu, mulai hari ini, aku bukan lagi orang yang diusir dari permainan. Aku telah memulai serangan balik, tanpa keributan, tanpa makian, tanpa tangisan. Aku hanya melakukan satu hal sederhana, menyalakan lampu terang ke sudut-sudut gelap yang keluarga suamiku kira bisa mereka sembunyikan selamanya. Malam itu,
Saat aku baru saja selesai menyeduh teh jahe di apartemen sewa, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Panjang, tergesa-gesa, dan panik. Seperti orang di luar sana sudah kehilangan kesabaran, aku mengintip dari lubang pintu dan melihat Bima berdiri di sana. Kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan, wajahnya lebih kuyu dari beberapa hari yang lalu. Tangannya terus menekan bel sambil mencoba meneleponku, meskipun dia tahu tidak akan tersambung. Aku tidak langsung membuka. Aku berdiri diam di balik pintu, mendengarkan panggilannya yang serak. Rania, aku tahu kamu di dalam. Tolong buka pintunya. Sebentar saja. Tetangga sebelah membuka pintu sedikit, lalu menutupnya lagi. Bima mungkin sadar sedang mengganggu, jadi dia beralih mengetuk pintu. Suaranya lebih pelan tapi semakin putus asa. Hampir 1 jam kemudian, aku baru membuka pintu. Aku hanya membukanya separuh, tidak mundur untuk mempersilakannya masuk. Bima menatapku, matanya campur aduk antara lega dan sedih, seolah melihatku saja sudah seperti menemukan pelampung. Dia langsung bicara, suaranya parau. Rania, aku tahu aku salah. Tolong pulang. Ya, perusahaan kacau sekali. Ibu juga tidak bisa tidur beberapa hari ini. Ayah tekanan darahnya naik. Mas Agung hampir depresi. Aku menatap pria yang pernah menjadi suamiku, bertanya dengan tenang, kamu butuh istrimu? Atau butuh orang untuk menyelamatkan perusahaan keluargamu? Bima terdiam. Pertanyaan itu menusuk tepat di titik terlemahnya. Dia membuka mulut hendak mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya bisa menunduk. Aku tersenyum tipis. Keheningannya sekali lagi adalah jawaban yang paling jelas. Aku melanjutkan, kata demi kata perlahan tapi tajam. Saat mereka memecatku, kamu duduk di sana. Saat mereka menyalahkan, kamu juga duduk di sana. Saat ibumu memakiku sebagai menantu perusak, kamu tetap duduk di sana. Sekarang, kamu pakai status apa untuk memintaku kembali? Bima mengangkat kepala, matanya merah. Aku terjepit di antara ibu, kakak ipar, dan kamu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku benar-benar tidak tahu. Aku menatapnya. Hatiku tidak lagi marah seperti dulu, hanya ada kelelahan yang sangat dalam. Seorang pria yang tidak tahu caranya membela kebenaran jangan memakai alasan serba salah sebagai tameng. Kamu tidak terjepit. Kamu sudah memilih. Hanya saja sekarang, pilihanmu itu menuntut harga yang harus kau bayar. Bima terdiam, kedua tangannya terkulai lemas. Tepat pada saat itu, ponselnya berdering. Nama ibu mertuaku muncul di layar. Dia panik hendak mematikannya, tapi aku sudah melihatnya. Bima ragu sejenak, lalu mengangkat panggilan video itu. Begitu tersambung, suara Ibu Hartati langsung terdengar melengking. Kamu sudah ketemu dia? Suruh dia pulang sekarang juga. Selama dia masih menantu di keluarga ini, dia wajib menyelamatkan keluarga ini. Kalau perusahaan bangkrut, memangnya dia pikir dia bisa tenang? Aku melangkah lebih dekat, menatap lurus ke layar ponsel. Wajah ibu mertuaku terlihat kacau karena marah dan panik. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tanpa aura angkuh seperti biasanya, tapi kata-katanya tetap berbisa. Aku berkata dengan jelas, saya sedang dalam proses cerai, Bu. Mulai sekarang, saya bukan lagi menantu di keluarga ibu. Ibu Hartati membeku beberapa detik, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Beliau berteriak, dasar tidak tahu berterima kasih, keluargaku memberimu kesempatan, memberimu status. Sekarang melihat keluarga suami susah, kamu malah lari? Aku menatapnya. Suaraku tetap datar. Kesempatan itu hasil kerja kerasku sendiri. Ibu jangan keliru antara kontribusiku dengan belas kasihan dari keluarga ibu. Bima buru-buru mematikan panggilan. Seolah takut ibunya akan memperburuk keadaan. Dia menatapku. Suaranya merendah nyaris memohon. Rania, aku tidak minta kamu memaafkanku sekarang. Tapi setidaknya, bantu perusahaan melewati masalah dengan Nusantara Group. Cukup kamu bicara dengan mereka, jelaskan lagi sistemnya. Setelah itu, kalau kamu mau cerai juga tidak apa-apa. Aku menggeleng. Aku tidak akan kembali untuk membersihkan sampah yang sengaja mereka buat.
Kontrak Nusantara Group itu salah dari barangnya, dokumennya, hingga orang yang menyetujuinya. Kalau aku masuk sekarang, sama saja dengan mengikatkan tali di leherku sendiri. Bima kehabisan kata-kata. Dia sepertinya ingin membantah, tapi dia juga tahu apa yang kukatakan benar. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya, lalu berkata lebih pelan. Tapi karena kamu pernah menjadi suamiku, aku akan beritahu kamu satu hal terakhir. Jangan tanda tangani lagi surat utang apapun atas nama perusahaan. Sandra sedang menyeret seluruh keluargamu ke dalam utang rentenir. Bima terpaku, ekspresinya berubah drastis dari memohon menjadi panik. Rentenir? Maksudmu apa? Utang apa? Aku tidak menjelaskan lebih lanjut. Ada hal-hal yang jika dia masih ingin tahu, dia harus mencari tahu sendiri dari keluarganya. Aku hanya menjawab. Pulang dan tanyakan pada Mas Agung, tanyakan juga pada Kak Sandra. Tanyakan di mana sertifikat rumah orang tuamu sekarang. Setelah berkata begitu, aku mundur selangkah. Bima menahan pintu, suaranya bergetar. Rania, kalau kamu tahu sesuatu, tolong beritahu aku. Aku melihat tangannya. Teringat betapa seringnya aku berharap tangan ini akan melindungiku, tapi tidak pernah terjadi. Aku melepaskan tangannya dari pintu, dengan lembut tapi tegas. Sudah terlambat, Bima. Kali ini, kamu harus melihatnya sendiri. Aku menutup pintu di hadapannya. Di balik pintu, aku mendengar dia berdiri terdiam cukup lama, lalu terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa menjauh. Sekitar 10 menit kemudian, ponselku menerima pesan dari Bima. Hanya beberapa kata, Mas Agung tidak berani menjawab. Apa benar mereka menggadaikan sertifikat rumah? Aku tidak membalas. Karena sejak saat itu, roda di dalam keluarga Wibowo sudah mulai menggiling orang-orang yang pernah duduk di atasnya. Dan Bima, akhirnya, harus melangkah sendiri masuk ke dalam ruangan gelap yang selama ini dia abaikan. Bima langsung pulang ke rumah orang tuanya malam itu. Belakangan, dia menceritakan pada pengacara bahwa saat dia baru masuk, dia sudah mendengar suara ayahnya berteriak dari ruang tamu. Bukan teriakan marah biasa, melainkan suara seseorang yang baru sadar bahwa rumahnya berdiri di atas lubang. Bima melihat ayah, ibu, Mas Agung, dan Sandra berdiri mengelilingi meja besar. Wajah mereka pucat. Di atas meja ada setumpuk perjanjian utang, lengkap dengan tanda tangan dan cap jempol, fotokopian sertifikat rumah mewah yang mereka tinggali, dan jadwal pembayaran bunga harian. Jumlah pinjamannya 5 miliar rupiah, tapi yang membuat Bima merinding adalah bunganya yang begitu tinggi. Jika terlambat beberapa minggu saja, utang itu akan membengkak menjadi monster yang tak terkendali. Pak Swedarsono memegang fotokopian sertifikat itu dengan tangan gemetar, menatap Agung dan Sandra. Siapa yang mengizinkan kalian menggadaikan sertifikat rumah ini? Agung menunduk. Sementara Sandra masih mencoba membela diri, meskipun bibirnya bergetar. Aku melakukan ini untuk menyelamatkan perusahaan, ya. Kalau tidak pinjam uang, bagaimana kita bisa memutar barang? Bagaimana mau bayar bank? Jika hanya mendengar itu, orang mungkin akan mengira Sandra adalah pahlawan. Tapi tepat pada saat itu, ponsel Bima bergetar. Ibu Santi mengirimkan sebuah file dokumen dengan pesan. Kalau kamu masih ingin tahu kebenarannya, lihat ini sebelum menandatangani apapun. Bima membukanya. Serangkaian laporan rekening muncul dengan jelas. Pinjaman 5 miliar itu tidak langsung masuk ke rekening perusahaan seperti yang dikatakan Sandra. Uang itu dipecah, ditransfer melalui 2 rekening perantara, salah satunya terkait langsung dengan Dodi. Bima melemparkan ponselnya ke meja. Kak Sandra, uangnya kemana? Seluruh ruangan hening. Sandra terdiam, lalu langsung menyerang balik. Kamu termakan omongan si Rania? Dia sudah meninggalkan keluarga ini, tapi kamu masih percaya padanya? Dia mau menghancurkan kita. Bima menggeram. Jangan bawa-bawa Rania. Aku tanya uangnya kemana? Pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh Sandra. Tepat saat mereka sedang berdebat, dari luar gerbang terdengar suara rem mobil yang mendadak. Bukan 1, tapi 3 mobil hitam berhenti di depan rumah. Beberapa pria berbadan tegap turun, tatapan mereka dingin.
Pria yang memimpin, berusia 40-an dengan bekas luka di pipi, berjalan dengan santai seolah rumah itu sudah menjadi miliknya. Belakangan aku baru tahu, dia dikenal dengan sebutan Bang Jago. Dia tidak berteriak atau merusak barang. Dia hanya masuk ke ruang tamu, meletakkan satu lagi surat perjanjian di atas meja, dan berkata dengan sangat pelan, "Besok tidak ada uang, rumah ini ganti pemilik." Seluruh keluarga suamiku membeku. Justru suaranya yang pelan itulah yang paling menakutkan. Itu bukan ancaman sesaat, melainkan vonis yang sudah ditetapkan. Ibu mertuaku terhuyung-huyung. Beliau menoleh pada Sandra, suaranya sumbang. "Kamu bilang hanya pinjam sebulan. Kamu bilang kalau dapat uang dari Nusantara Group langsung dibayar." Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Bima menatap ibunya, sementara Pak Swedarsono menatap istrinya dengan tidak percaya. Ternyata Ibu Hartati tahu soal pinjaman ini, tahu soal sertifikat rumah yang digadaikan, tapi tetap menyembunyikannya dari suami dan anaknya, hanya karena percaya pada janji Sandra. Pak Swedarsono memukul meja. "Jadi di rumah ini hanya aku yang bodoh?" Ibu mertuaku menangis, tapi air matanya saat ini tidak lagi membuat siapapun iba. Karena justru sikap pilih kasihnya yang buta telah ikut mendorong keluarga ini ke jurang. Bang Jago menarik kursi, duduk, dan tersenyum sinis. "Sudah selesai drama keluarganya? Saya tidak peduli siapa yang tahu atau tidak. Saya hanya butuh uang." Agung melangkah maju dengan gemetar, nyaris berlutut. "Tolong beri kami waktu lagi, Bang. Perusahaan sedang sulit, tapi pasti akan ada uang." Bang Jago menatapnya tanpa belas kasihan. "Waktu tanda tangan cepat sekali. Giliran bayar minta waktu. Saya ini bisnis, bukan panti sosial." Tepat saat itu, telepon rumah berdering. Agung mengangkatnya, dan setelah mendengar beberapa kalimat, wajahnya semakin pucat. Kantor pajak memberitahukan bahwa keesokan paginya mereka akan melakukan pemeriksaan mendadak ke gudang dan memeriksa dokumen-dokumen terkait faktur pembelian yang janggal. Satu sisi rentenir di depan pintu, satu sisi pajak akan datang, di sisi lain Nusantara Group sedang menyiapkan tuntutan hukum. Mereka terjepit dari tiga arah sekaligus. Sandra akhirnya kehilangan kendali. Dia berteriak bahwa semua ini salah Dodi, bahwa dia hanya menandatangani laporan dari bawahannya. Tapi Dodi sudah menghilang. Ponselnya mati, rumahnya kosong. Tepat saat Sandra sedang berteriak, ponselnya menerima pesan dari nomor tak dikenal. Hanya satu baris, tapi cukup untuk membuatnya terduduk lemas di kursi. "Jangan seret aku punya cukup bukti untuk membuatmu masuk penjara." Pesan itu adalah pukulan terakhir. Ternyata Dodi tidak hanya menggerogoti perusahaan, dia juga menyimpan salinan semua bukti, pesan perintah, dan surat persetujuan yang ditandatangani Sandra. Orang yang dia angkat menjadi tangan kanannya kini menjadi orang yang memegang pisau di lehernya. Malam itu tidak ada seorang pun di keluarga suamiku yang bisa tidur. Bang Jago dan anak buahnya duduk di teras, tidak membuat keributan, tapi cukup untuk membuat semua orang di dalam tidak berani mematikan lampu. Pak Swedarsono memegangi dadanya, napasnya sesak. Ibu mertuaku menangis hingga serak. Mas Agung hanya bisa mengacak-acak rambutnya, dan Sandra duduk terpaku menatap layar ponsel. Semua yang coba mereka sembunyikan akhirnya meledak. Dan kali ini, tidak ada lagi Rania Pramudita yang akan membereskan kekacauan mereka. Sementara Sentosa Karya Home jatuh ke dalam kekacauan, aku tidak membiarkan diriku berlama-lama melihat reruntuhan itu. Ada hal-hal yang sudah kuserahkan pada pengacara, ada bukti yang sudah dikirim ke tempat yang tepat, dan ada orang-orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Sedangkan aku harus melanjutkan hidup, bukan dengan dendam, tapi dengan jalan baru yang lebih bersih dan jelas. Di mana tidak ada lagi yang bisa menggunakan kata keluarga untuk menutupi kebusukan. Hanya dalam beberapa hari, aku bersama Ibu Santi, Pak Joko, Andi, dan Maya menyelesaikan langkah-langkah pertama untuk mendirikan perusahaan baru. Nama amanah interior kutulis di atas kertas putih dalam rapat kecil pertama kami. Tidak ada peresmian mewah, tidak ada karangan bunga, tidak ada ucapan selamat palsu. Kami hanya menyewa sebuah kantor sederhana di lantai 3 sebuah gedung tua, menata beberapa meja dan kursi,
memasang internet, membangun sistem data, lalu duduk bersama hingga larut malam untuk membagi tugas. Sejak awal aku menegaskan pada semua orang, kita tidak mengambil satu aset pun dari Sentosa Karya Home, tidak mengambil data pelanggan secara ilegal, tidak menggunakan cara kotor untuk merebut klien. Siapapun yang datang pada kita harus karena mereka percaya pada cara kerja kita, bukan karena kita merebutnya dari orang lain. Ibu Santi mengangguk tegas. Kalau mau mulai lagi, ya mulai dengan benar. Saya sudah muak dengan data yang bagus di atas kertas tapi busuk di dalam. Pak Joko di sebelahnya hanya berkata singkat. Gudang saya nanti. Kurang satu baut pun harus ada catatannya. Aku tidak punya banyak uang untuk memulai dengan megah, tapi aku punya pengalaman, reputasi pribadi, dan jaringan pemasok jujur yang kubangun selama bertahun-tahun. Tidak semua dari mereka berani langsung bekerja sama karena takut terseret masalahku dengan keluarga mantan suamiku. Aku paham itu. Jadi, setiap kali menelepon, aku selalu berkata dengan jelas. Saya tidak meminta Bapak, Ibu untuk memihak. Saya hanya menawarkan kerjasama dengan prinsip transparansi. Barang berkualitas, harga jujur, pembayaran jelas. Peluncuran amanah interior berlangsung di sebuah ruangan kecil yang hanya dihadiri oleh kami berlima, 2 pemasok setia, dan beberapa cangkir teh hangat. Aku berdiri di depan papan tulis, menatap wajah-wajah yang telah menemaniku melewati masa-masa sulit, lalu berkata, saya tidak janji perusahaan ini akan cepat besar. Saya juga tidak janji, kita tidak akan lelah. Tapi saya janji, di sini tidak ada yang perlu memalsukan data untuk menyenangkan keluarga, tidak ada yang perlu menandatangani kwitansi kosong untuk menutupi kesalahan atasan, dan tidak ada yang akan dijadikan kambing hitam untuk keserakahan orang lain. Maya adalah orang yang mengunggah perkenalan amanah interior di media sosial. Tulisannya singkat dan tidak mengungkit masa lalu. Maya hanya menulis tentang proses quality control independen, transparansi harga, komitmen untuk tidak menggunakan barang tiruan, dan layanan respons keluhan dalam 24 jam. Tak disangka, unggahan itu dibagikan oleh banyak klien lama. Ada yang berkomentar, saya pernah bekerja dengan Bu Rania. Beliau memang teliti, tapi sangat jelas. Ada yang mengirim pesan pribadi, kalau ini timnya Bu Rania, saya percaya. 2 hari kemudian, aku menerima telepon dari Pak Danang, perwakilan Nusantara Group. Saat melihat namanya muncul, aku terdiam sejenak sebelum mengangkatnya. Dia tidak basa-basi, langsung berkata, Bu Rania, kami tidak butuh Sentosa Karya Home. Kami butuh orang yang benar-benar kompeten untuk menangani proyek ini. Aku tidak langsung gembira atau menerima. Aku tahu kontrak 20 miliar itu bukan kue yang mudah dimakan. Aku menjawab dengan sangat jelas. Jika Nusantara Group ingin bekerja sama dengan amanah interior, saya punya 3 syarat. Pertama, audit independen untuk semua material. Kedua, kontrak harus mencantumkan tanggung jawab yang jelas bagi kedua belah pihak. Ketiga, sama sekali tidak ada toleransi untuk barang tiruan, meskipun itu mengurangi margin keuntungan. Pak Danang terdiam beberapa detik, lalu berkata, itulah alasan kami menelepon Anda. Hanya dengan satu kalimat itu, aku tahu pintu baru telah benar-benar terbuka. Kabar bahwa Nusantara Group beralih bekerja sama denganku dengan cepat sampai ke telinga Sentosa Karya Home. Sandra, begitu mendengarnya, berteriak di tengah kantor. Dia merebut klienku, dia menginjak-injak keluarga suami untuk naik. Tapi kali ini, teriakannya tidak lagi membuat siapapun takut. Pengacaraku mengirimkan balasan singkat. Klien berhak memilih mitra baru. Tidak ada bukti persaingan tidak sehat. Mohon hentikan tindakan pencemaran nama baik. Di saat yang sama, banyak karyawan terbaik yang tersisa di Sentosa Karya Home satu persatu mengundurkan diri. Mereka tidak langsung pindah ke perusahaanku, dan aku juga tidak merekrut siapapun secara aktif, tapi aku dengar. Sebelum pergi, beberapa dari mereka mengatakan hal yang sama. Kami tidak mau ikut tenggelam bersama para penipu. Sebuah perusahaan, jika kehilangan uang masih bisa diselamatkan. Tapi jika sudah kehilangan orang-orang jujur, ia hanya tinggal cangkang kosong. Sore itu, Bima datang menemuiku lagi.
Kali ini dia tidak memohon agar aku kembali ke perusahaan. Dia menyerahkan surat gugatan cerai yang sudah ditandatanganinya, meletakkannya dengan pelan di meja, wajahnya semakin tirus, matanya cekung, tidak ada lagi tatapan menghindar seperti dulu. Dia berkata, "Aku memang pantas kehilanganmu. Aku tidak akan meminta maaf lagi. Tapi aku mohon, tolong selamatkan ayah dan ibu dari rentenir itu." Aku melihat surat cerai itu, lalu menatap pria yang pernah menjadi suamiku. Ada sedikit rasa iba di hatiku, tapi tidak ada lagi kelemahan. Aku bisa menunjukkan jalan hukumnya, tapi untuk membayarnya, aku tidak bisa. Bima menunduk, tidak membantah. Mungkin untuk pertama kalinya dia sadar, aku bukan lagi wanita yang akan selalu membereskan kekacauan keluarga Wibowo. Malam itu, aku mengirimkan pada Bima daftar bukti yang perlu diserahkan. Perjanjian utang ilegal, laporan aliran dana ke rekening perantara, pesan dari Dodi, dokumen palsu, dan poin-poin yang perlu dilaporkan untuk membuktikan adanya penggelapan oleh Sandra dan Dodi. Aku berpesan agar dia didampingi pengacara, tidak bernegosiasi sendiri, dan tidak menandatangani apapun lagi. Aku melakukan itu bukan karena masih ada rasa sayang. Aku melakukannya karena aku ingin semuanya selesai sesuai hukum. Yang salah harus dihukum, yang tidak bersalah tidak boleh ikut terseret. Sedangkan aku sudah punya amanah interior. Punya tim yang mempercayaiku, dan punya jalan baru di hadapanku. Kali ini, aku tidak lagi berdiri di belakang siapapun. Aku berdiri atas namaku sendiri. 3 bulan kemudian, kegiatan operasional Sentosa Karya Home resmi dihentikan untuk kepentingan penyelidikan. Papan nama perusahaan masih tergantung, tapi pintu kacanya yang dulu selalu ramai kini tertutup rapat. Truk-truk yang dulu hilir mudik kini terparkir berdebu di sudut halaman. Orang luar mungkin hanya melihatnya sebagai perusahaan yang gagal, tapi mereka yang pernah di dalamnya tahu, perusahaan itu tidak runtuh karena badai, tapi karena retakan-retakan yang sudah terlalu lama disembunyikan. Sandra diperiksa berkali-kali terkait faktur fiktif, penggelembungan biaya, penggunaan akun ilegal, dan pinjaman dari rentenir. Dodi, setelah beberapa waktu kabur, akhirnya ditemukan. Di komputernya tersimpan semua bukti percakapan, tabel pembagian uang, dokumen palsu, dan pesan perintah dari Sandra. Vina juga harus memberikan keterangan karena keterlibatannya dalam memanipulasi data. Mas Agung, yang tadinya hanya tahu tanda tangan dan percaya pada istrinya, akhirnya menjadi orang yang harus menanggung tanggung jawab terbesar sebagai direktur utama. Kabarnya, dia depresi berat, rambutnya memutih hanya dalam beberapa bulan. Ayah mertuaku jatuh sakit setelah guncangan kehilangan perusahaan, rumah yang dijaminkan, dan kepercayaan pada orang-orang yang pernah dibelanya. Suatu hari, Bima mengirim pesan bahwa ayahnya ingin meminta maaf. Aku membaca pesan itu lama sekali, lalu hanya menjawab, "Semoga Bapak lekas sembuh." Ibu mertuaku juga meneleponku sekali. Ini adalah pertama kalinya beliau menelepon bukan untuk memarahi atau memerintah. Di seberang sana, suaranya terdengar sangat serak. Beliau menangis, tangisan seseorang yang akhirnya sadar bahwa yang hilang bukan hanya uang. Beliau berkata, "Rania, ibu salah. Ibu pikir keluarga itu yang terbaik. Ternyata orang luar sepertimu yang justru menjaga keluarga ini." Aku terdiam sejenak. Hatiku tidak lagi marah, tapi juga tidak cukup luluh untuk kembali menjadi menantu yang dulu. Aku hanya berkata, "Saya bukan orang luar, Bu. Saya pernah menjadi bagian dari keluarga. Tapi ibu sendiri yang mendorong saya keluar." Di seberang sana hening. Aku mendengar isak tangisnya tertahan, lalu panggilan itu berakhir. Proses perceraianku dengan Bima selesai tak lama setelah itu. Harta bersama dibagi sesuai hukum. Investasi 500 juta rupiahku diakui sebagai kontribusi yang sah, dan keluarga mantan suamiku harus mengembalikannya secara bertahap setelah aset mereka diproses. Bima menandatangani semua dokumen dalam diam. Sebelum kami berpisah, dia berkata, "Maaf karena sudah membiarkanmu sendirian terlalu lama." Aku menatapnya, mengangguk pelan. Ada permintaan maaf yang datang terlambat. Tidak cukup untuk memperbaiki, tapi cukup untuk menghentikan saling menyalahkan.
Aku tidak merasa puas melihat kehancuran keluarga mantan suamiku. Sejujurnya, ada malam-malam di mana aku masih merasa sedih. Bagaimanapun, di sanalah aku pernah menaruh masa mudaku, kepercayaanku, dan harapan-harapan sederhana seorang wanita. Tapi aku juga tidak luluh untuk kembali. Mengasihani orang lain bukan berarti harus menjerumuskan diri sendiri ke jurang yang sama untuk kedua kalinya. 6 bulan kemudian, Amanah Interior menandatangani kontrak besar pertamanya dengan Nusantara Group. Tanpa kemeriahan, hanya sebuah penandatanganan yang rapi dan jelas. Setiap klausul dibaca dengan teliti, setiap komitmen tertulis di atas kertas. Ibu Santi mengelola keuangan dengan transparan. Pak Joko membangun ulang sistem gudang dengan ketat. Andi mengembangkan platform operasional yang baru. Dan Maya memimpin tim layanan pelanggan dengan kesabaran yang dulu pernah diremehkan. Dalam rapat evaluasi pertama kami, aku menatap orang-orang yang telah bersamaku melewati reruntuhan. Mereka bukan orang-orang sempurna, tapi mereka jujur, pekerja keras, dan takut berbuat salah. Aku berkata pada mereka, kita menang bukan karena balas dendam, kita menang karena kita tidak curang. Setelah mengatakan itu, aku melihat mata Maya memerah, dan Ibu Santi berpaling menyeka sudut matanya. Mungkin kami semua paham, hal yang paling berharga setelah semua ini bukanlah kontrak, melainkan kesempatan untuk bekerja di tempat yang tidak memaksa kami mengkhianati nurani. 1 tahun kemudian, Amanah Interior menjadi mitra yang terpercaya di industrinya. Perusahaan tidak tumbuh secepat kilat seperti bualan Sentosa Karya Home dulu, tapi tumbuh dengan stabil dan sehat. Pelanggan kembali karena percaya. Suatu kali, aku melewati bekas kantor Sentosa Karya Home. Papan namanya sudah diturunkan, pintu kacanya berdebu, di dalamnya gelap gulita. Aku berhenti sejenak, teringat tahun-tahun di mana aku pernah mencurahkan keringatku di sana. Lalu aku tersenyum, dan terus melaju. Ada masa lalu yang tidak perlu dilupakan, cukup diingat sebagai pelajaran untuk tidak pernah lagi menukar harga diri dengan kepercayaan buta.